juga jadi kaku kali. Nah, hari ini kita akan membahas persoalan yang sangat penting berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, terutama dikontekskan dalam perguruan tinggi. Dan ini dikaitkan dengan bagaimana kita yang sebetulnya sudah punya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tetapi kemudian dikeluarkan dari Prolegnas prioritas tahun 2020 begitu ya. Dan nanti Mbak Valen bisa cerita banyak itu terkait hal tersebut, dan sekarang ya Mbak ya, fokusnya adalah bagaimana mendesakkan supaya Oktober bisa masuk begitu ya kira-kira menjadi prioritas Prolegnas 2021. Saya nggak boleh ngomong banyak-banyak karena akan merugikan teman-teman sekalian. Waktunya lebih baik untuk membahas hal yang penting. Saya boleh, Mbak Siti sudah sempat download nggak ya? Sudah, Mbak. Oke. Yang dari saya. Oke. Sudah kelihatan, Mbak? Belum. Sebentar. Atau saya ngangkat yang punya saya dulu aja ya. Nanti Mbak Siti. Nah, ini. Hah? Okay. Udah? Ya. Bisa kelihatan? Iya, sudah. Baik. Ini kita ada rundown-nya sekaligus. Jadi tujuannya adalah kita untuk bisa sharing informasi, khususnya tentu berkaitan dengan bagaimana persoalan ini di perguruan tinggi ya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang posisi RUU PKS ini, tetapi dikait kelindankan dengan situasi di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa ada banyak kasus. Jadi harapannya percakapan ini tidak hanya berhenti di percakapan, tetapi kita bisa kemudian saling mengenal dan kemudian bisa mengupayakan tindakan yang lebih konkret begitu ya, baik itu berkaitan dengan upaya untuk RUU PKS ini menjadi prioritas Prolegnas, tetapi juga punya isu KS, kekerasan seksual itu bisa ditanggapi secara serius di perguruan tinggi dan dipahami oleh semua pihak begitu, harapannya begitu, sehingga pencegahan bisa dilakukan. Nah, itu kita sampai dengan 13.40 ini akan ada penjelasan sedikit, kemudian kita akan memulai 13.40 itu dengan materi pertama itu dari Mbak Diah Arimbi, kemudian yang kedua itu adalah Mbak Yusti Probawati, dan yang ketiga Mbak Valen, bisa mengikat itu nanti percakapan dikaitkan dengan RUU PKS, dan supaya kita pendek-pendek saja supaya bisa diskusi panjang 1 jam sendiri untuk diskusi dan kemudian penutupan gitu. Nah, saya perlu memperkenalkan, walaupun mungkin sudah banyak yang kenal, tapi sebaiknya memperkenalkan. Lanjut, Mbak. Kita mencoba mengenali para pembicara dulu ya. Ini Mbak Diah Arimbi, saya biasa panggil Mbak Diah aja. Lulusan dari, ini orang sastra, jadi percakapannya akan seru nih. Lulus dari Master of Arts-nya di Iowa, kemudian lanjut di UNSW di Sydney. Beliau sekarang dekan FIB. Kemarin ada kasus yang cukup viral gitu ya. Dan sekaligus beliau adalah profesor studi budaya dan gender gitu ya di FIB, Fakultas Ilmu Budaya UNER. Banyak menulis buku dan artikel tentang identitas perempuan Muslim, feminism, kemudian berafiliasi dengan Asian Association of Women's Studies, Women's Scholars Network. Jadi wah, ini perlu banyak main ini sama Mbak Diah. Kemudian pernah menjadi visiting fellow di saya nggak ngerti bacanya nih, Le Havre apa gimana nih soalnya Le Havre ya, Le Havre. Le Havre, oh itu kan.
kemudian Surumi di Jepang gitu ya. Teman-teman sekalian bisa mencatat emailnya kalau mau berkontak bisa. Nah, sekarang Mbak Yusti. Mbak Yusti ini satu fakultas dengan saya, dia banyak membimbing saya. S1 sampai S3 konsisten di UGM gitu. Dan jadi dekan 2 periode, sekarang jadi kaprodi Dr. Ubaya. Kemudian beliau jadi ketua Apsifor ketika Apsifor baru mulai berdiri, dan Dewan Pakar Apsifor juga. Jadi pengalamannya akan banyak bermakna untuk isu ini begitu. Sekarang juga jadi wakil ketua 2, sorry ini kok ketiga ya, wakil ketua 2 ya Mbak ya, PP HIMSI. Jadi tentu pengaruhnya akan besar dalam bagaimana HIMSI merespons isu-isu terkait kekerasan seksual juga begitu ya. Kemudian ketua proyek dari Rumah Hati, ini shelter untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari 2011. Kemudian banyak membantu kepolisian, KPK, LPSK, gitu ya, untuk pemeriksaan kasus-kasus kriminal di mana dibutuhkan pemeriksaan psikologis. Dia juga narasumber dan fasilitator banyak session terkait isu kepatuhan, karena ini dengan orang-orang berkonflik dengan hukum ya, anak-anak terutama. Kemudian isu KDRT, pendidikan dan kurikulum perguruan tinggi. Wah, ini sebetulnya kalau bisa memasukkan gender dalam kurikulum, asik nih. Kemudian menjadi International Visitor Leadership Program khusus untuk child protection. Emailnya juga ada, para peserta bisa mencatat kalau mau ngobrol dengan beliau langsung, silahkan. Kemudian Mbak Valen, lanjut. Mbak Valentina Sagala, asik deh fotonya. Dia tim ahli pemerintah untuk RUU PKS. Nah, jadi saya kalau dengar Mbak Valen bicara soal RUU PKS sangat inspiring begitu ya. Kemudian S1-nya di Fakultas Hukum dan Ekonomi. Di Unpad terus ya, Mbak ya. S2-nya di Ekonomi Bisnis di Unpad. Sangat aktif, sangat dikenal sebagai advokat dan bekerja untuk perlindungan dan pemenuhan HAM, terutama hak perempuan dan anak. Penulis di beragam bentuk gitu ya. Kolumnis iya, penyair iya, cerpenis iya, gitu. Jadi editor iya, peneliti juga, khusus tentang isu-isu gender dan hak asasi manusia. Pendiri Institut Perempuan, juga ngajar sebetulnya ya, cuma 2 tahun terakhir sudah berhenti karena ada 2 orang-orang tercinta, anak-anak tercinta yang harus dipeluk dan suapin, penuh kasih sayang ya, putranya 2 kembar. Banyak terlibat dalam kerja-kerja berjaringan dengan NGO, kemudian media dan PBB. Ini hanya sedikit sebetulnya ini pada 3 narasumber ini ya, gambaran sedikit sekali sebetulnya ini. Dia jadi gender expert di UNDP, UNFPA, di Plan International, dan banyak lagi, ILO dan sebagainya. Di Komnas Perempuan juga untuk sistem hukum dan sistem desentralisasi. Afiliasinya, dia adalah anggota Dewan Redaksi Harian Sinar Harapan, zaman itu sudah nggak ada ya, Sinar Harapan sekarang. Kemudian pendiri dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, dan anggota Majelis Jari Indonesia. Dia juga pendiri Jala PRT. Baik, itu adalah gambaran sangat singkat dari para narasumber. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke dalam, berikutnya Mbak Siti, kita mulai masuk dalam isu begitu. Ketika kita bicara soal kekerasan seksual, itu kita semua tahu bahwa terjadi di mana-mana. Di Universitas Mataram kemarin juga, banyak sekali sebenarnya kasus.
dan mereka sulit sekali untuk sebetulnya bicara. Tapi sempat ada riset yang dilakukan dan teman-teman bisa melihat kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ada 174 penyintas. Itu penelitian sudah 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Kemudian kasus ini banyak yang tidak bisa muncul karena ya nama baik kampus masih menjadi pegangan pada umumnya gitu ya. Tetapi sekarang mulai bergerak, justru nama baik itu akan menjadi baik ketika ada orang tahu bahwa ada kasus dan ditangani dengan sangat serius. Sehingga kemudian muncul desakan untuk perguruan tinggi itu punya aturan soal kekerasan seksual. Aturan yang diketahui betul oleh seluruh sivitas akademika gitu ya. Kita tahu juga kemarin kasus di UII Jogja, dugaan kekerasan seksual oleh mahasiswa berprestasi yang sekarang sedang kuliah di Australia. Nah, ketika kita menyebarkan flyer informasi bahwa kita akan melakukan webinar ini, kita juga bertanya apa yang mau ditanyakan gitu ya, unek-unek apa atau apa yang mendorong teman-teman itu untuk mengikuti. Nah, saya hanya menuliskan beberapa saja gitu ya. Pertanyaan yang banyak muncul itu adalah bagaimana perguruan tinggi merespons kekerasan seksual. Ada cukup banyak, beberapa orang lah ya gitu, yang menyatakan ada keraguan, bisa nggak sih menangani pelaku? Apalagi kalau pelakunya adalah dosen. Kalau mahasiswa mungkin masih bisa, kalau dosen belum. Sementara kita tahu bahwa juga dari berita sebetulnya bahwa pelaku itu seringkali melakukan berulang. Jadi ini pelaku yang berulang. Gitu. Jadi sebenarnya cukup miris. Kemudian bagaimana peran akademisi mendorong, baik untuk mendorong pengesahan RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual, maupun mendorong Mas Menteri ini. Mas Menteri ini perlu didorong untuk bisa susun SOP penerapan pencegahan dan penanganan KS di perguruan tinggi yang di bawah Kemendikbud. Karena kalau yang universitas yang di bawah Kementerian Agama itu sudah mulai kan didorong juga kerjasama dengan Komnas Perempuan. Nah, yang di bawah Kemendikbud ini bagaimana? Dipertanyakan juga, adakah program sosialisasi ke internal perguruan tinggi? Rasanya mungkin belum ya, secara sistematis itu dilakukan, itu belum. Ada kekhawatiran bahwa kalau ini dibicarakan, nanti kemudian orang melihat, wah menjadi tidak aman malahan. Tapi itu pertanyaan atau asumsi yang mungkin perlu kita lihat kembali. Kemudian ini pertanyaan dari orang muda ini. Bagaimana generasi milenial 4.0 itu bisa mendorong yang tua, yang merasa tua jangan tersinggung, untuk mau menerima ide dan rancangan ini gitu. Jadi banyak orang muda yang melihat ini sangat penting karena mereka di universitas mungkin dia tahu atau mungkin dia pernah mengalami, karena pelaku bisa macam-macam, termasuk penjaga parkir itu juga bisa melakukan gitu ya. Kemudian bagaimana bisa memastikan hukum itu mampu menjerahkan pelaku, tapi juga memastikan bahwa korban itu mendapatkan pemulihan. Jadi hukum yang berdiri pada posisi korban, melindungi korban. Karena kita tahu nanti tentu Mbak Valentina akan banyak bisa menyampaikan secara lebih tajam begitu ya. Hukum biasanya lebih sibuk pada pelaku daripada terhadap korban. Jadi itu kira-kira teman-teman sekalian dan para narasumber pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dilontarkan oleh para peserta. Pada umumnya 93% itu sepakat bahwa RUU PKS itu harus disahkan. Jadi dia harus masuk dalam prioritas Prolegnas 2021 dan harus dijaga betul supaya jadi. Tapi juga ada 6 orang yang menyatakan tidak setuju RUU PKS ini disahkan. Menarik sekali. Sebetulnya sangat berharap untuk bisa kita kan pasti terbuka ya pada semua
semua sikap gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang menyatakan tidak setuju mungkin bisa menyampaikan begitu ya, karena mungkin saja ini ada semata-mata karena komunikasi saja. Semoga. Cuman juga ada yang ragu-ragu, ada yang ya sepanjang tulisannya diubah seperti itu. Baik, saya tidak berpanjang, sudah berlebihan waktu 7 menit, maaf. Kita mulai saja, mungkin ini bisa di stop stop share. Nah, kita bisa mulai dari Mbak Dia, mungkin Mbak Dia yang pengalamannya baru saja menangani kasus. Ya, monggo Mbak Dia. Mbak Dia akan bicara soal tantangan dan peluang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sekitar itu percakapannya. Boleh saya share screen? Ini hanya supaya saya tidak lupa aja. Ye, monggo. Sudah bisa terlihat ya? Sudah. Oke. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang ini kita berada di sini. Artinya insya Allah kita semua sehat dalam situasi pandemi yang seperti ini. Saya rasa kesehatan itu menjadi salah satu komponen yang luar biasa. Luar biasa untuk kita jaga. Ya. Nah, saya tidak akan panjang lebar. Ini hanya untuk menjaga supaya saya tidak lupa. Jadi memang seperti yang tadi Mbak Tiwi sampaikan, saya rasa ini secara ideal ya, dan saya banyak mendapatkan reference dari salah satu universitas di Amerika, yaitu Emory University. Mereka punya program tentang bagaimana mencegah tentang KS ya, kekerasan seksual di kampus. Mereka punya program namanya Respect, dan itu luar biasa kalau kemudian kita bisa mengadopsi atau dia menjadi contoh. Itu menurut saya sangat baik, terutama di perguruan tinggi, karena kalau kita berbicara tentang KS itu tidak hanya bisa terjadi di mana saja dan dialami oleh siapa saja, ya. Artinya tidak melulu tapi karena kita bulan saya mendapatkan bagian di perguruan tinggi, mungkin ini adalah sesuatu yang sangat ideal dari peran perguruan tinggi adalah melindungi semua sivitas akademika maupun mereka yang ada di sana dari seksual misconduct, harassment, discrimination, dan sebagainya. Ya. Equal access juga, sehingga kita dan kok suaranya jadi echo. Kita bisa mendapatkan learning environment yang aman, ya, aman, kemudian nyaman untuk semua, baik untuk mahasiswanya, stafnya, maupun faculty members, dosennya. Kemudian juga tidak mentoleransi kalau dalam bahasanya Emory adalah sexual misconduct, ya, dan akan melakukan aksi apabila hal itu terjadi. Karena menurut saya perguruan tinggi juga bertugas enhancing an community of care. Jadi community of care itu tidak hanya dalam masyarakat, tapi juga dalam perguruan tinggi. Karena saya percaya ada satu proverb yang dari masyarakat Afrika, dalam bahasa Inggrisnya it takes a village to raise a child. Artinya kita semua berperan dalam membesarkan seorang anak. Ya, proverb ini dipopulerkan 10 tahun yang lalu, lebih 20 tahun yang lalu oleh Hillary Clinton. Jadi dalam perguruan tinggi kita akan selalu bertanya, role kita itu apa sih, walaupun di sini kita dalam masyarakat akademik, ya. Nah, kalau ini saya menurut Emory, jadi nanti Emory University Sexual Misconduct itu apa, kemudian ini ada dari Komnas Perempuan, saya ambil dari websitenya, ada
kekerasan seksual ada 15 jenis dan sebagainya, mas-mas dan mbak-mbak bisa melihat di websitenya Komnas Perempuan, karena sesuai dengan language itu matter, artinya karena saya dari bahasa, bahkan term, karena seringkali dari term itu kita merasa itu natural gitu ya, itu natural. Banyak sekali contoh bahwa dari bahasa kadang-kadang naturalisasi itu muncul. Kalau mbak-mbak dan mas-mas perhatikan dalam koran misalnya, seringkali kasus-kasus kekerasan seksual itu selalu memberikan penamaan yang berbeda dalam kalau itu antara laki perempuan ya, heteroseksual. Yang perempuannya selalu memakai nama bunga. Sedangkan yang laki-laki itu selalu memakai nama yang asosiasinya adalah apa yang mereka lakukan itu natural. Jadi misalnya kata-kata menggagahi itu kan sesuatu yang naturalisasi, padahal sebenarnya enggak. Sehingga bagi saya term atau bahasa yang dipakai itu sangat penting. Apakah itu macam-macam ya, ada dating violence, kekerasan dalam pacaran, domestic violence. Jadi memang banyak hal naturalisasi ini muncul di dalam bahasa, dalam istilah, sehingga seakan-akan itu biasa, itu bukan sesuatu yang menandai kekerasan. Ya. Karena setiap orang bisa menjadi potensi aktor atau victim. Ya. Jadi semuanya. Jadi kayak COVID ini kan sangat demokratis kata orang. Dia menyerang yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, sama juga. Kekerasan seksual juga tidak melihat race, tidak melihat gender, tidak melihat sexual orientation, size, semuanya punya potensi menjadi victim atau aktor. Oleh karena itu dalam universitas yang mungkin kita perlu memberikan menurut saya training, workshop pada mahasiswa adalah tentang consent atau pemaksaan. Ya, karena ini adalah kuncinya. Jadi ini tadi sudah ditunjukkan oleh Mbak Tiwi tadi, jadi kerjasama antara Tirto, Jakarta Post dengan Vice itu melihat tentang kekerasan seksual di kampus, dan menurut Emory rata-rata memang mereka yang ada dalam usia kuliah ya, 16 SMA sampai mereka lulus kuliah. Dan ini memang hampir tidak pernah dilaporkan. Ini nanti ini Mbak Yusti ya pasti lebih mengerti. Nah ini, jadi saya kira ini yang menjadi kita harus bekerja sama, tidak hanya masyarakat kampus, tapi juga masyarakat di luar kampus, inter kampus juga, changing culture norms, karena sudah banyak yang bahkan kalau nggak salah ketua komisi untuk, saya lupa namanya, dari parlemen, jadi salah satunya adalah cultural norm bahwa hal tersebut adalah aib yang harus ditutupi karena semua orang pasti tahu. Nah ini yang menjadi, jadi apalagi perempuan ya kan, dalam patriarki perempuan selalu di silence, artinya mereka tidak boleh ngomong kalau itu sesuatu yang jelek, dan sudah banyak sekali penelitian tentang ini, dan ini masih terjadi. Salah satunya adalah silence for the sake of harmony. Jadi diam karena ini, kamu akan, terutama dalam kultur Jawa ya, kamu akan merubah atau menghancurkan harmoni kalau berbicara. Nah ini juga bagaimana sebagai bystander kita ini itu juga mengerti situasinya. Artinya tidak kemudian, wah ini bukan urusan saya, gitu ya. Terutama dalam komunitas di universitas. Kemudian tentu saja education, training, workshop, dan health center misalnya. Saya kira ini juga sesuatu yang sangat klise atau normatif ya, tetapi tetap harus kita lakukan. Karena yang saya tahu
biasanya yang terjadi adalah mereka tidak mengerti. Oh, inilah yang dikatakan sebagai sexual violence. Gitu. Kebanyakan, terutama mereka-mereka yang masih the millennials ini, terms itu mereka tidak mengerti. Sehingga saya kira bagaimana memberikan awareness, literasi ya, literasi dan awareness tentang KS ini menurut saya sangat penting. Kalau di universitas ya dalam orientasi, nah itu menjadi salah satu titik poin kita bisa mengenalkan. Karena setahu saya seperti program-program yang serupa yang dengan Emory, Respect itu juga dikenalkan pada saat mahasiswa baru. Karena awareness ini, karena di rumah atau di lingkungan pertemanan, terutama bagi mahasiswa baru, mereka mungkin sangat tidak tahu apa ini, what is this gitu ya. Jadi artinya saya kira literasi dan awareness tentang KS ini sangat penting. Dan dengan sekarang kan sudah mulai banyak misalnya universitas-universitas, kampus-kampus itu mempunyai lembaga untuk membantu mereka. Itu saya kira juga salah satu strategi yang juga menjadikan cara untuk mengeradikasi atau menghilangkan violence, tidak hanya sexual violence ya, tapi juga violence yang lain. Kemudian root causes juga sama, tapi yang memang bagi saya adalah membuat warga kampus ini mengerti. Jadi misalnya yang sering saya dengar, misalnya body shaming, misalnya hal-hal yang verbal terutama. Kemudian personal ridicule, misalnya kok kamu dari tekon deso dan sebagainya. Kemudian body shaming, kok tambah hitam sih, nah bla bla bla. Nah, karena apalagi yang seringkali terjadi adalah cewek-cewek jalan, seorang cewek jalan, kemudian ada grup cowok-cowok ngobrol gitu, kemudian begitu cewek-cewek ini lewat, muncullah personal ridicule lah, body shaming lah. Nah, itu juga sebenarnya menjadi salah satu persoalan bagi saya, karena itu juga menandai, karena diskriminasi terhadap satu, atau stereotype terhadap satu gender tertentu. Nah, kemudian, nah ini, jadi kalau bisa ya warga kampus menjadi teman, ya teman karena ya tentu saja ini terutama ini sesuai dengan Mbak Tiwi tadi yang menjadi victim bukan perpetratornya, bukan pelakunya, yaitu menjadi active bystander. Jadi kita menjadi seorang yang care ya dengan teman kita, atau walaupun mungkin tidak kenal ya. Jadi ini mungkin saya skip aja. Saya kira itu dari saya. Mungkin tidak tahu apakah terlalu cepat atau semoga masih ada waktu, saya kira nanti untuk lebih banyak diskusi. Saya kira memang yang kemudian kalau itu terjadi, yang paling penting adalah bagi kampus juga, artinya begini, kita harus mendengarkan both side of the story tentu saja ya. Jadi tidak hanya one side tapi juga both side of the story, karena saya kira itu penting. Kemudian tadi kalau kemudian kekerasan seksual terjadi, ada relasi kuasa. Nah ini karena seringkali relasi kuasa itu nggak sadar, dan biasanya ada ketakutan dari pihak korban. Tentu saja kita harus mengingat bahwa nobody is above the law. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Jadi mendengarkan kedua pihak itu penting sekali bagi saya, karena akan mendapatkan root cases tadi, apa sih yang menjadi permasalahan. Kemudian juga nobody above the law. Dengan demikian saya kira kita bisa berkontribusi dalam pencegahan kekerasan seksual, terutama di perguruan tinggi. Dan saya setuju sekali dengan memasukkan aturan tentang sexual violence, sexual assault, sexual misconduct di dalam peraturan di perguruan tinggi.
Karena pengalaman kami beberapa tahun yang lalu kami diakreditasi oleh akreditasi internasional. Kalau nggak salah AUN, Asian University Network. Salah satu pertanyaan dari akreditator atau asesornya, dia bertanya, apakah sudah ada di universitas Anda rules atau aturan atau hukum tentang sexual misconduct, sexual assault itu. Dan di kami saat ini kita sedang menggodok itu karena ini wilayahnya ada di Senat Akademik Universitas. Dan memang kalau bisa ya jangan akan lebih baik kalau semua perguruan tinggi di Indonesia ini mendorong Mas Menteri tidak hanya di perguruan tinggi tetapi juga di mulai pendidikan dasar sampai menengah. Karena kalau mas-mas dan mbak-mbak baca, kekerasan seksual tidak hanya di perguruan tinggi, mulai dari SD, SMP, SMA. Saya ingat kasusnya JIS ya, Jakarta International School beberapa tahun yang lalu. Karena memang ini sebenarnya kalau di beberapa negara di luar negeri ini sudah menjadi satu kewajiban. Seperti pengalaman saya waktu kuliah S2 dulu, salah satu aturannya yang diatur dalam aturan tentang penghapusan kekerasan seksual di universitas adalah kalau ada konsultasi antara dosen dan mahasiswa, pintu itu harus dibuka. Karena tidak tahu apa yang terjadi di belakang pintu. Saya kira itu saja dari saya. Nanti saya menunggu tentang diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Speakernya Mbak. Selalu. Ya, Mbak Dia tadi menekankan tentang perubahan kultur itu ya. Wah, itu tantangan besar itu, tantangan besar. Baik, kita berlanjut kepada Mbak Yusti yang akan memfokuskan pada persoalan dilema penghukuman begitu ya bagi pelaku begitu ya. Ini area yang dikuasai betul oleh Mbak Yusti. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat siang semua. Selamat siang Mbak Dia, Mbak Valen yang hari ini kita berpartner untuk sharing. Mudah-mudahan kita bertiga bisa memuaskan teman-teman semua ya. Karena pertanyaannya sangat luar biasa hari ini. Saya izin share screen ya Mbak Tiwi ya. Monggo. Oke. Jadi sebenarnya ketika saya diminta oleh Mbak Tiwi untuk sharing pada hari ini, kebetulan beberapa waktu yang lalu Himpunan Psikologi Indonesia diundang oleh PDIP, Bu Mega sendiri yang minta untuk kami berbicara tentang RUU PKS gitu ya. Saya sendiri waktu itu, loh dibatalin toh gitu ya. Saya agak terkejut juga gitu. Tapi kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa PDIP saat ini juga berjuang keras untuk mungkin nanti Mbak Valen yang lebih tahu gitu ya akan memasukkan di bulan-bulan akhir tahun 2020 untuk kemudian bisa masuk di prolegnas prioritas di 2021. Nah, pada saat Himpunan Psikologi diundang, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu gitu ya, Himpunan Psikologi Indonesia adalah satu-satunya asosiasi psikologi yang ada di Indonesia. Di bawahnya Himpunan Psikologi Indonesia ada 18 asosiasi, ada Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Nah, salah satunya adalah Asosiasi Psikologi Forensik yang banyak berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, apa yang saya presentasikan sebenarnya merupakan bagian yang saya presentasikan juga ke PDIP setelah Himpunan Psikologi kami di internal berkoordinasi terkait apakah HIMSI akan mendukung, dan kalau mendukung tentu ada masukan-masukan yang diberikan terhadap RUU PKS setelah kami pelajari secara detail isinya terkait dengan hal-hal yang ada di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.
Saya cepat saja karena Mbak Tiwi bilang cuma 15 menit gitu ya. Tapi kurang lebih materi saya isinya ini gitu ya. Jadi pandangan psikologi, khususnya psikologi forensik dalam RUU PKS itu seperti apa, kemudian masukan kami seperti apa, dan yang terakhir yang diminta oleh panitia kaitannya dengan dilema penghukuman bagi pelaku. Nah, saya akan menjelaskan dulu sebenarnya peran psikologi forensik dalam kasus kekerasan seksual itu di mana. Nah, inilah dari pengalaman saya ketika masuk di Asosiasi Psikologi Forensik tahun 2007 hingga saat ini gitu ya. Sedih banget gitu ya kalau ngelihat bahwa kasus-kasus kekerasan seksual itu jumlahnya makin lama makin banyak, dan kalau lihat di lapas-lapas baik lapas dewasa maupun lapas anak, kasus kekerasan seksual itu selalu kalau nggak nomor 1, nomor 2, paling nggak nomor 3 gitu ya. Tapi selalu kalau di area 3 terbesar itu. Nah, makin lama jumlahnya makin banyak gitu ya pada kasus-kasus pelaku. Nah, sebenarnya psikologi forensik itu kami bekerja tidak hanya pada korban, kami juga bekerja untuk saksi dan juga bekerja untuk pelaku. Saya sangat setuju yang disampaikan Mbak Diah bahwa ketika kita masuk pada sebuah kasus, kita harus melihat pada sisi dua area pelaku maupun pada korban gitu ya. Jadi kita akan melihat, dan psikologi forensik selalu bekerjanya untuk keadilan sehingga proses yang diberikan dalam proses hukum itu bisa diberikan secara tepat baik pada pelaku kalau itu penghukuman, dan korban itu bentuknya adalah rehabilitasi. Nah, psikologi forensik itu bekerja mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, di lapas maupun di Bapas. Jadi kami bekerja di semua lini, mulai dari kasus kepolisian, dan kalau itu korupsi ya dia masuk ke KPK gitu ya. Nah, sebenarnya tenaga psikologi yang kami bayangkan di Himpunan Psikologi, kami itu bisa bekerja di area, baik di area prevensi, melalui banyak hal, di keluarga, pendidikan, termasuk perguruan tinggi, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diah, dan sebagai pembicara kedua, itu enaknya nggak usah menjelaskan dari awal, saya langsung nimbrung gitu ya, bahwa di keluarga itu penting, di pendidikan dasar sampai dengan tinggi, kemudian di organisasi, di masyarakat melalui berbagai macam program yang dalam basis konteks psikologi itu bisa dalam proses berpikir mereka, pembentukan karakter dan mental, serta juga pada pelaku hukum gitu ya. Jadi mulai dari penyidikan sampai dengan di akhir. Nah, dalam proses kuratif, kalau kejadian itu sudah terjadi, seperti yang saya sampaikan, kita bisa bekerja mulai dari kepolisian sampai di Bapas. Nah, yang kami sampaikan kemarin pada saat kami diundang, intinya dengan kasus-kasus yang makin buruk gitu ya. Buruk itu saya lihat nggak cuma dari jumlahnya, tapi dari korban-korban yang makin lama usianya makin kecil gitu ya. Saya juga sampai tidak paham sebenarnya apa sih yang ada di kepala pelaku ketika melakukan hal-hal yang seperti itu. Misalnya pada anak, pernah saya temukan di Jakarta itu anak usia 2 tahun gitu ya. Dia mendapatkan kasus kekerasan seksual. Tentu dampaknya menjadi sangat buruk kalau itu terjadi pada anak-anak dibandingkan kalau terjadi pada orang dewasa. Walaupun dewasa juga berdampak, tapi anak-anak ini kan dia perjalanan hidupnya masih sangat panjang gitu ya. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual yang saya temukan dari data-data yang kami lihat sendiri, teman-teman psikologi, jadi Himpunan Psikologi kami punya perwakilan hampir di seluruh, dan sekarang kayaknya sudah semua wilayah Indonesia. Kami punya, kita sebut sebagai himsi wilayah gitu ya. Kasus-kasus yang paling banyak terjadi selalu adalah persoalan kasus seksual. Nah, dengan berdasarkan kondisi yang seperti itu, makanya himsi kemudian mendukung RUU PKS ini gitu ya. Tentu dengan berbagai macam masukan-masukan yang kami berikan dengan pertimbangan-pertimbangan dari aspek psikologi. Kalau terkait dengan korban, saya pikir bacaan sepanjang saya membaca RUU PKS itu lumayan detail gitu ya. Bagaimana sebenarnya proses kerja yang diberikan itu tenaga psikologi sama dengan yang kami bayangkan, bahwa ketika terjadi sebuah kasus, korban itu selalu diberikan assessment, kemudian memberikan intervensi gitu ya.
intervensinya tentu berdasarkan dari assessment yang kami lakukan. Dan filosofi psikologi mungkin agak berbeda dengan filosofi hukum. Kalau psikologi, kami berpikir bahwa setiap kasus, baik pada pelaku maupun pada korban, mereka adalah orang yang memiliki gangguan. Nah, kalau kami memberikan intervensi terhadap pelaku, bukan berarti kita pro terhadap pelaku, tetapi kalau pelaku itu diberikan intervensi, sebenarnya kita melindungi juga masyarakat yang ada di sekitar pelaku, gitu ya. Jadi filosofi itu yang kami pikirkan bahwa sebenarnya mungkin di dalam RUU PKS itu juga memberikan bobot yang cukup besar atau cukup tepat gitu ya terkait dengan pelaku, rehabilitasi pelaku. Kalau pada korban, saya pikir sudah banyak disinggung dan kita tahu bahwa hasil apa akibat dari dampak perbuatan pelecehan seksual itu sangat negatif terkait dengan emosi, apalagi untuk kasus-kasus yang pelakunya itu adalah orang terdekat dan punya hubungan emosional. Misalnya adalah ayah gitu ya, itu akan menyebabkan kondisi psikologisnya sangat buruk bagi anak gitu karena di satu sisi dia marah tapi di sisi lain dia juga sayang terhadap ayahnya, dia butuh kasih sayang seperti ayah dalam self idealnya dia gitu ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi itu berdampak sangat negatif. Jadi kepada korban jelas perlu pendampingan. Kami sepakat itu gitu. Tetapi yang tidak banyak disinggung, sedikit banget disinggung itu adalah tentang pelaku. Kami berpikir bahwa perspektif yang ada di RUU PKS itu lebih banyak ke pemidanaan. Sepanjang pengalaman saya gitu ya, bahwa pelaku ini pun selalu orang yang punya gangguan. Jadi kita selalu melihat dalam kacamata psikologis bahwa pelaku-pelaku itu juga punya gangguan, punya sesuatu yang butuh rehabilitasi. Saya ambil beberapa kasus yang saya tangani gitu ya pada pelaku kekerasan seksual. Saya pernah menangani sebuah kasus pedofilia di lembaga pemasyarakatan. Ternyata pada masa kecilnya dia juga pernah mendapatkan kekerasan seksual yang dari orang-orang yang berada di sekitarnya gitu ya. Dan proses ketika dia menjalani kehidupan seksualnya itu juga banyak proses-proses yang menurut saya sangat negatif gitu, yang kemudian menurut pandangan kami dari psikologi mestinya tenaga psikologi juga perlu melakukan prevensi maupun intervensi kalau kejadian itu sudah terjadi pada pelaku kekerasan. Ini salah satu contoh dinamika yang sering kali muncul, pola asuh yang buruk menyebabkan aspek psikologis internalnya buruk, kemudian dia terpengaruh oleh lingkungan dan akibatnya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif termasuk kekerasan seksual. Nah, ada satu jurnal yang kemarin kami coba diskusikan di HIMSI yang kami sebut sebagai therapeutic jurisprudence gitu ya. Ini adalah sebuah kasus penanganan rehabilitasi di luar Indonesia di Amerika, bagaimana mereka menangani kasus kekerasan seksual. Mereka tidak hanya memberikan pemidanaan, tapi juga memberikan terapi-terapi atau rehabilitasi psikologi. Beberapa ada yang mengkaitkan dengan community-based treatment, ada juga yang kaitannya, tergantung kasusnya kalau menurut saya ya. Jadi dari kasus-kasus yang terjadi itu bisa dilakukan assessment dan kemudian dilakukan proses intervensi. Tapi kalau dia sudah melakukan itu berkali-kali, saya pikir tidak mungkin bisa dilakukan dengan community based treatment, tetapi melalui satu proses intervensi yang mendalam. Jadi simpulan yang saya ingin sampaikan bahwa pada kasus-kasus kekerasan seksual yang jumlahnya sangat banyak membuat HIMSI menjadi sangat merasa bahwa ini perlu satu dukungan. Dan menurut saya Mbak Tiwi, jadi menurut saya dukungan itu mestinya tidak hanya berasal dari individu, tetapi organisasi-organisasi itu harus dilibatkan gitu ya. Nah, yang kemarin kami dilibatkan kan baru di himpunan psikologinya. Teman-teman di Asosiasi Psikologi Forensik kayaknya di bawah kami itu kan masih belum banyak dilibatkan. Mungkin kalau mau membuat satu kebijakan gitu ya yang terkait dengan gerakan untuk mendorong, menurut saya dari asosiasi-asosiasi ini akan baik karena berbicaranya tidak seperti hari ini, saya tidak berbicara atas nama ISTI, tetapi saya sebenarnya membawa Himpunan Psikologi Indonesia sebagai asosiasi yang ada di psikologi bahwa kita mendukung RUPS yang
rancangan undang-undang PKS yang sekarang sedang berjuang untuk dilakukan. Nah, kalau dikaitkan dengan perguruan tinggi, menurut saya beberapa kasus yang ditangani Asosiasi Psikologi Forensik juga terjadi di perguruan tinggi gitu ya. Setiap kali ada kasus, biasanya psikologi forensik akan ditanya gitu ya. Ini kasusnya seperti apa, dan kadang kami juga diundang. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan memang kebijakan-kebijakan yang ada di perguruan tinggi ini juga perlu dilakukan satu perbaikan agar ya tadi langkahnya bisa diprevensi gitu ya. Tapi ketika itu terjadi ya mestinya langkah-langkah kuratif itu dilakukan dengan pandangan yang adil bagi kedua belah pihak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Tiwi. Mungkin nanti kita lebih lanjutnya bisa diskusi lebih panjang gitu ya. Mudah-mudahan nggak lebih 15 menit ya, Mbak. Enggak. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Iya, matur nuwun. Baik, nah sekarang kita mendengarkan dari orang yang terlibat langsung dengan penyusunan RUU PKS, berhadapan dengan orang yang teman-teman di DPR yang kebetulan menolak gitu ya. Kita menyambutkan kebetulan atau enggak tahu deh tepatnya gimana. Dan tadi Mbak Dia maupun Mbak Yusti sama dalam hal menyampaikan bahwa dalam menangani ini harus melihat kedua belah pihak begitu ya, pelaku dan korban. Nah, ini bagaimana di dalam RUU PKS, posisi seperti apa yang perlu gitu ya, termasuk seperti itu. Baik, Mbak Valen akan bicara tentang mengapa penting RUU PKS ini untuk Civitas Akademika. Ya. Silahkan, Mbak Valen. Ya, terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih Mbak Dia, Mbak Yusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih karena saya sudah diajak, minta tolong Mbak Siti ya untuk membantu ya. Oke, ini paket murah meriah karena sebetulnya ini dua agenda penting sekali menurut saya. Dan cuman saya kalau sama Mbak Tiwi diminta apa aja nurut aja deh gitu ya. Kenapa ini saya bilang paket murah meriah? Maksud saya dalam waktu yang singkat ini karena ada dua isu yang penting ya. Pertama isu RUU PKS-nya dan yang kedua soal perguruan tinggi. Saya sendiri karena background saya hukum, mengapa saya bilang ini dua isu penting nanti saya akan discuss. Jadi apa yang tadi misalnya, ini enaknya kalau pembicara ketiga, terima kasih Mbak Tiwi, saya dikasih yang ketiga. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi misalnya, itu adalah satu niatan untuk membentuk, nanti kita sebut sebagai sebuah sistem pencegahan dan penanganan KS dalam perguruan tinggi. Perguruan tinggi sendiri sebagai institusi boleh ya membuat kebijakan dan lain sebagainya, seperti saya juga sering diminta oleh teman-teman perusahaan. Bagaimana nih kami mau bikin sesuatu, lalu mereka bertanya apakah kami harus nunggu atau gimana, lalu bagaimana dan lain sebagainya. Nanti kita akan, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan beberapa hal penting, nanti kita bisa discuss lebih further discussion lagi kalau untuk yang perguruan tinggi sendiri, bagaimana kita how to settle, karena ada banyak update terbaru memang Mbak Dia, misalnya kita tahu korban tentu tidak mau melaporkan kasusnya ketika pelakunya adalah dosen. Sementara tim penanganan yang dibentuk adalah terdiri dari dosen. So how? Ini problemnya bagaimana? Itu sama seperti di teman-teman karyawan atau pekerja. Ketika dia mau lapor bahwa dia menjadi korban, tapi dia harus melapor kepada HRD. Padahal HRD-nya dia tahu tentu takut sama bosnya, gitu ya. Jadi bagaimana nih? Apakah terobosan-terobosan ini sekarang saya pikir 25 tahun sudah bergeser betul, memang kita harus menemukan breakthrough ya, bagaimana sekarang ke depan. Dan tadi juga Mbak Yusti, saya pikir Mbak Yusti kita juga harus mikir nih sekarang, karena sekarang punishment kepada pelaku tanda kutip, kenapa saya bilang tanda kutip, karena kalau orang hukum itu nggak berani bilang pelaku sampai itu putusannya first take, sampai putusannya betul-betul final. Kalau belum, kita belum bisa memastikan dia sebagai pelaku ya, masih ada asas praduga tidak bersalah. Sementara beberapa kasus terakhir sudah viral semua. Sudah viral itu sebagai pelaku gitu. Ini kalau betulan pelaku enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian tidak, itu bagaimana? Karena kami juga terus terang sistem hukum juga berhadapan dengan failure tertentu ya. Jadi ini juga saya pikir untuk KS sangat menarik. Satu sisi ada keinginan kemarahan publik bahwa perguruan tinggi semacam mendiamkan. Dan ini biasanya persis seperti situasi reformasi 98 ketika orang mulai tidak percaya pada institusi, orang mencari yang lain dan sekarang larinya ke media. Begitu kita saksikan ya, bagaimana di media ada proses-proses itu. Nah, yang sebelum
itu saya yang pertama dulu saya tugas dari Mbak Tiwi untuk sharing kepada teman-teman semua di Jawa Timur tentang bagaimana sih RUU PKS ini. Bisa lanjut, tolong dibantu ya Mbak Siti. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Mbak Mas. Ini adalah sistematika dari RUU. Yang paling kiri itu adalah sistematika RUU versi DPR 2017. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, ini RUU-nya punya siapa? Tadi juga masih bertanya di chat. RUU ini adalah inisiatif dari DPR. Ada di Prolegnas 2016, dan mulai kemudian ada versi NA, naskah akademik, dan RUU-nya 2017. Itu yang di sebelah kiri sistematikanya. Judulnya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Terdiri dari 15 bab, itu ada 152 pasal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, Mas Mbak, ini komprehensif ya, ada ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, tadi disebutkan ruang lingkupnya apa saja, ada pencegahan, ada penindakan kepada pelaku, ada pemulihan kepada pelaku dan kepada korban, kemudian juga ada yang disebut dengan mewujudkan masyarakat yang tidak mentolerir kekerasan seksual. Jadi ada satu niatan besar gitu agar Indonesia bisa menjadi satu environment, satu negara yang memang bisa menjaga agar tidak ada kekerasan seksual. Lalu ada bab tentang tindak pidana kekerasan seksual, di dalamnya ada 9, setelah ini akan saya bahas yang 9-9-nya. Lalu ada hak korban, keluarga, korban, dan saksi. Ini juga tren terbaru, kalau Mbak Tiwi tanya, tadi gimana sih RUU ini sekarang? Tren terbaru tidak lagi bicara hanya korban saja, tapi juga bicara tentang keluarga korban. Karena ini banyak sekali masalah ketika seorang perempuan mengalami kekerasan seksual, anak-anaknya akan terdampak juga. Bagaimana negara hadir untuk memastikan ini. Jadi memang ada banyak approach dari hukum yang tadinya memang sangat melihat dua subjek semata, yaitu korban dan pelaku, sekarang mulai melihat banyak aspek di dalam itu. Dan saksi juga begitu. Banyak kekerasan seksual di mana yang disaksikan oleh misalnya anak ya. Sehingga bagaimana anak ini juga dipastikan, misalnya kalau ada P2 TP2A, P2 TP2A tidak bisa lagi kaku melihatnya hanya korban semata, tapi juga ada di situ saksi dan ada keluarga. Lalu bab berikutnya penanganan perkara. Jadi kalau Mas Mbak tanya, apakah cuma ribut-ribut di luar cuma bicara 9 tindak pidana kekerasan seksual? Tidak. Di sini ada penanganan perkara. Di sini ada mulai dari pelaporan, pendampingan, kemudian jadi pelaporan itu nanti ada penyidikan, lalu nanti di kejaksaan ada penuntutan, dan ada pemeriksaan di sidang pengadilan. Apakah ada terobosan-terobosan? Ya, dilahirkan terobosan-terobosan di situ, karena kekerasan seksual biasa terjadi dalam relasi yang intim, di mana umumnya sangat sulit pembuktiannya karena pelaku dan korban hanya berdua. Jadi kalau misalnya korban menyatakan dia mengalami misalnya perkosaan, lantas dibantah oleh pelakunya yang mengatakan tidak ada perkosaan, bagaimana tentang pembuktian-pembuktian yang lain? Ini dicoba dicarikan terobosan-terobosannya, termasuk kondisi psikologi korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pelaku. Jadi misalnya teleconference dan lain sebagainya. Ini yang di penanganan perkara ini harus dimunculkan terobosan-terobosan. Dan ini juga terkait dengan problem-problem yang dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka korban, tapi juga mereka dalam kondisi yang berbeda ya, tanda kutip, misalnya disabilitas, kemudian lansia, perempuan hamil gitu. Ini juga perlu ada penanganan khusus. Jadi RUU ini mencoba seharusnya melihat itu semua. Lalu ada partisipasi masyarakat, ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini nanti terkait dengan untuk aparat penegak hukum. Jadi nanti disyaratkan agar aparat penegak hukum, kita tahu banyak kritik ya, belum lama ini juga beredar lagi viral di mana ada kasus yang melaporkan ke polisi, justru malah diviktimisasi oleh kepolisian. Jadi nanti memang ada pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada pemantauan, pendanaan, kerjasama, dan ketentuan pidana. Jadi saya beri warna merah karena ada bab 5 tindak pidana, lalu ada bab 13 ketentuan pidana. Dibacanya nanti bersama-sama. Tapi intinya di situ RUU ini membahas 9 jenis kekerasan seksual. Lalu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dari DPR 2017 itu akan berkirim surat kepada Presiden, dan dalam waktu 60 hari Presiden perlu mengirim surat kembali untuk memberitahukan daftar inventaris masalah. Jadi bentuknya adalah sandingan ya, ini RU-nya, ini DIM, daftar inventarisasi masalah, beserta penunjukan dari
Presiden siapa saja KL atau kementerian lembaga yang akan membahas bersama dengan DPR. Jadi ada 6 KL itu, teman-teman, supaya diketahui agar tidak salah paham bahwa ini hanya kerjaannya KPPA. Tidak. Jadi ada Kementerian KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Kementerian Sosial, ini nanti akan bicara soal rehabilitasi dan lain sebagainya. Ada Kementerian Kesehatan yang akan bicara juga tentang aspek kesehatan, karena kita harus menyentuh isu-isu desentralisasi juga ya. Nanti karena layanan itu kan ada di daerah, bukan di Jakarta. Jadi ini sangat penting sekali. Di sini teman-teman KL lain harus menjawab nih kebutuhan tentang korban. Kemudian juga Kementerian Pan-RB, ya, karena juga akan bicara tentang macam-macam hal di situ. Nah ini Kementerian satu lagi Hukum dan HAM. Hukum dan HAM ini yang akan menjaga legal draftingnya bagaimana. Dan 2017 ini karena lagi-lagi 60 hari, KPPA kemudian merespon. Nah ini responnya. Kenapa saya menampilkan ini? Agar teman-teman bisa berhati-hati ketika menemukan mohon bisa mohon mute dulu ya yang lain. Ya. Masih. Ya. Kenapa ini saya beritahukan? Karena agar Mas Mbak sekalian bisa berhati-hati ketika menemukan naskah gitu ya. Karena naskahnya dengan sangat mudah banyak dan juga nanti ada hoax dan lain sebagainya gitu. Jadi naskah yang mana itu penting menurut saya. Jadi yang di kiri adalah RUU. Yang di tengah ini adalah DIM milik pemerintah 2017. Dalam DIM pemerintah ini ada terjadi perubahan. Yang pertama tidak ada bab 2 menjadi dihapus. Jadi dari bab 1 ketentuan umum, bab 2-nya adalah ruang lingkup. Lalu yang penting adalah tindak pidana yang tadinya 9 itu kemudian hanya menjadi 4. 4 itu apa? Ini yang banyak dikritik. 4 itu adalah satu, pemerintah tidak mau menyebut kata pelecehan seksual, tetapi menyebut pencabulan. Yang kedua, eksploitasi seksual itu sama dengan DPR. Yang ketiga, perkosaan, pemerintah tidak menyebut perkosaan, tapi menyebutnya persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat. Dan yang keempat adalah penyiksaan seksual. Jadi sisanya bagaimana Bu Valen? Dipangkas. Pemerintah tidak setuju terhadap 5 lainnya. Lalu ada bab pelindungan, ada bab hukum acara, dan ada selebihnya kurang lebih teman-teman bisa lihat. Nah, ini tentu saja mendapat kritik pada waktu itu. Karena bagaimana nih, faktanya adalah RUU itu kan harusnya evidence based. Jadi kalau misalnya memang ada kasusnya, maka harusnya RUU ini menjawab kasus tersebut. Kemudian 2019 baru saya diminta oleh teman-teman KPPA untuk terlibat. Yuk kita benahi sama-sama. Dan 2019 itu dibenahi sehingga kemudian saya diminta bersama-sama dengan aparat penegak hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, juga KL terkait, juga LPSK, dan lain sebagainya, duduk bersama, sehingga 2019 itu pemerintah melahirkan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini, bab 1 ketentuan umum, bab 2 tindak pidana, kemudian bab 3 juga tindak pidana, bab 4 hukum acara, bab 5 pencegahan dan pemantauan, bab 6 itu kemudian pelindungan dan pemulihan, bab 7 peran serta masyarakat dan kerjasama, lalu ketentuan peralihan dan penutup. Secara prinsip kemudian kembali lagi tetap ada 9 jenis KS yang muncul di pemerintah. Lalu yang terjadi tadi banyak pertanyaan, Mbak Tiwi, mohon izin dulu sebelum berubah, banyak pertanyaan yang dikirimkan kepada saya. Apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Itu kemudian sebelum saya berubah, sebelum kita beranjak, 2020 terjadi kemudian, 2019 terjadi pembahasan, tapi pembahasan itu tidak menghasilkan kesepakatan untuk disahkannya RUU. Jadi pembahasan itu mentok karena dalam panja itu terjadi keberatan-keberatan oleh teman-teman DPR sendiri, yaitu Komisi 8 Panja RUU PKS. Jadi anggota panja ada sekitar 28 orang, di dalamnya terdiri dari beberapa perwakilan fraksi-fraksi, dan memang dalam diskusi terjadi banyak perdebatan-perdebatan. Nanti mungkin kita bisa diskusikan. Tapi 2019 kemudian tidak disahkan, lalu 2020 masuk menjadi RUU PKS, masuk menjadi salah satu daftar RUU yang akan masuk dalam prolegnas 2020. Tetapi kemudian kemarin waktu bulan Juli itu kemudian diputuskan oleh Balek bahwa
RUU penghapusan kekerasan seksual di drop, artinya dikeluarkan dengan alasan situasi COVID-19 tidak memungkinkan Komisi 8 untuk mendiskusikan RUU ini, mengingat mereka tidak mau apa yang mereka janjikan ternyata tidak tercapai. Jadi kalau ditanya situasinya sekarang bagaimana? Situasinya sekarang adalah menunggu Oktober 2020, Balik akan melakukan rapat, dan pada rapat itu akan dipastikan apakah RUU penghapusan kekerasan seksual akan masuk kembali dalam Prolegnas 2021, tapi ya, 2021. Itu harus Oktober 2020. Nah, pertanyaannya adalah, naskah mana yang akan digunakan? Apakah naskah yang di sebelah paling kiri, atau DPR akan bikin yang baru? Itu terserah DPR. Begitu, Mas Mbak sekalian. Jadi bisa jadi ini akan naskah yang paling kiri, atau bisa juga naskah yang paling kiri dengan modifikasi, atau naskah yang lain. Jadi ini yang mungkin bisa saya sharingkan. Bisa lanjut dulu? Ya, ini saya sedikit saja. Ini teman-teman masyarakat sipil sedang juga menyusun. Jadi ada kemungkinan alternatif, yaitu judulnya Pelindungan Korban Kekerasan Seksual. Tapi saya tidak mau bahas ini lebih jauh, hanya memberitahukan saja bahwa untuk sampai pada Oktober 2021, ini masih mungkin akan ada lobby-lobby kepada DPR, kira-kira mau naskah mana yang akan disampaikan. Tapi teman-teman masyarakat sipil juga sedang menggodok, ini judulnya Pelindungan Korban Kekerasan Seksual. Yang kalau dilihat dari skopnya, pelindungannya nggak pakai R ya, jadi pelindungan, dia dari ujung hulu sampai hilir. Mencegah, menangani, melindungi, memulihkan, menindak pelaku, dan tadi saya katakan mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Tapi nanti kalaupun yang mau dipakai adalah yang penghapusan kekerasan seksual, itu memang ini ada waktu dari sekarang, kan dari Juli kemarin sudah mulai DPR melakukan gerilya ya, diskusi-diskusi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Yusti. Betul, PDIP juga sudah melakukan acara-acara untuk menangkap aspirasi terutama juga dari kampus-kampus. Kita lanjut. Nah, saya mau cerita sedikit tentang isinya. Nah, ini definisinya untuk teman-teman yang mungkin masih bingung kira-kira bentuknya seperti apa. Jadi saya beri warna 3. Yang pertama, setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi. Jadi selalu akan dilekatkan dengan tubuh, itu yang membedakan kekerasan dengan kekerasan seksual. Jadi kalau orang disentuh, gitu, mana nih, apakah ini bisa masuk dalam tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi, atau tidak? Itu pertanyaan, itu yang merah. Yang kedua, caranya. Caranya paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan orang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender. Jadi tadi yang disebutkan ya, jadi begini, sebetulnya kenapa ini penting ya? Jawabannya adalah karena KUHP dan hukum pidana umumnya melihat faktor cara itu kekerasan. Jadi robek nggak bajunya, ada luka enggak gitu ya. Tapi relasi seksual, relasi kuasa itu tidak terlalu dikenal dalam hukum pidana. Dan dalam pendidikan hukum kita sendiri juga ini baru diperkenalkan sebetulnya giat diperkenalkan dalam feminist legal theory ya, baru kemudian muncul bahwa relasi kuasa itu tidak selalu physically terlihat berbentuk dengan kekerasan. Bahkan tidak ancaman. Jadi seperti misalnya janji nikah, saya mau menikahi, atau janji memberi nilai A, janji iming-iming, dan lain sebagainya, itu lebih dikenal dalam teori-teori hukum HAM dan feminist legal theory. Yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Yang umum ini mau menekankan bahwa dalam hal kekerasan seksual, there will always be victim. Jadi harus dipahami apa yang membedakan kekerasan seksual dengan isu yang lain, misalnya isu moralitas. Di sini ada victim, itu yang paling membedakan ya Mbak dan Mas kalian. Jadi kita nggak ngurusin perkara lain yang tidak ada korban. Itu nomor 1. Ada yang menderita, ada subjek yang menderita, itu poinnya. Jadi saya kalau ditanya sama wartawan, satu kasus saya dengan mudah akan melihatnya gitu bahwa, loh ini sepanjang tidak ada korban, tidak ada kekerasan. Bahwa itu adalah isu yang lain, misalnya entah itu zina atau yang lain, itu isu yang lain begitu ya. Tapi sepanjang kita bicara kekerasan seksual, kenapa kita bersatu dan sepakat dengan RUU ini adalah karena ada korban.
and we have to do something about this gitu. Itu poin utamanya. Jadi ada perbuatan, ada cara, dan ada akibat, yaitu penderitaan. Saya lanjut. Jadi karena itu ada korban, maka kemudian jelas ada evidence yang bisa disampaikan, dan ini yang kita akan kedepankan untuk jadi RUU. Ini ada 9, saya akan satu persatu explore sedikit. Bisa lanjut supaya waktunya masih cukup ya. Yang pertama pelecehan seksual. Ini yang paling banyak dibicarakan orang karena orang banyak sekali keberatan tentang pelecehan seksual non fisik. Ya, kalau pelecehan seksual fisik itu lebih dikenal, misalnya sentuhan, colekan, ya, termasuk pada dada, payudara, dan lain sebagainya. Yang non fisik itu siulan, kedipan, mata, dan lain sebagainya. Tadi Mbak Dia menyampaikan bagaimana di kampus kita berharap nggak ada lagi tuh gitu tindakan yang merendahkan martabat dengan cara seperti itu. Nah ini jadi ini ada persoalan juga karena banyak yang menganggap ini bagaimana nih Mbak Valen kalau kayak beginian masuk polisi semua gimana nih, penjaranya penuh nanti nih, ada orang siul-siul, ada orang kedip-kedip mata, semua ditangkap gitu ya. Nah untuk itu maka tindakan non fisik memang nanti delik aduan sifatnya. Jadi bukan pidana murni. Artinya delik aduan bedanya dengan pidana murni adalah kalau memang ada seseorang yang merasa dia dirugikan, maka dia mengadukan kepada kepolisian. Dan dia boleh mencabut. Itu bedanya delik aduan dengan pidana murni. Kalau pidana murni itu harus tetap proses hukumnya berjalan terus. Jadi ini yang kalau ya, itu sifatnya adalah delik aduan. Bentar, agak unstable. Yeah. Oke. Bisa lanjut lagi. Ini yang pelecehan seksual. Contoh pelecehan seksual yang mungkin teman-teman paling ingat ya kasusnya Baik Nuril ya. Dia tidak ada kontak fisik dengan pelaku, hanya lewat handphone. Jadi tidak ada kontak fisik gitu. Itu yang disebut dengan pelecehan seksual non fisik. Nah kemudian eksploitasi seksual ini juga penting. Eksploitasi seksual ini kata kuncinya adalah keuntungan atau menguntungkan. Jadi supaya kita bedakan kalau kita bicara tentang saya mengalami pelecehan seksual. Berarti tadi ya, saya mengalami tindakan-tindakan terkait dengan seksualitas saya, bisa fisik, bisa tidak fisik. Tidak fisik juga termasuk tadi ya, misalnya seseorang memaksa saya menonton pornografi, atau seseorang masturbasi di depan saya. Tidak ada sentuhan fisik sama sekali, tapi itu adalah pelecehan seksual. Eksploitasi seksual ini sifatnya menguntungkan diri sendiri, memberi keuntungan. Jadi keuntungan itu dalam artian misalnya begini, kalau misalnya seorang ada satu tindakan misalnya perkosaan, saya diperkosa oleh seorang laki-laki, lalu kemudian itu difilmkan dan film itu dijual, itu menghasilkan keuntungan. Itu namanya eksploitasi seksual. Jadi dia lebih tinggi lagi tingkatnya. Lanjut, ini saya pakai urutan RUU 2017 ya. Tapi Mbak dan Mas bisa melihat sendiri tadi. Kalau buat saya jelas eksploitasi seksual itu lebih tinggi lagi daripada perkosaan. Ya, harusnya sanksi hukumannya. Kenapa? Karena tadi kan saya katakan perkosaan satu peristiwa, ketika itu difilmkan dan film itu dijual belikan, itu masuknya eksploitasi seksual karena ada keuntungan di situ. Tapi kita akan bahas saja menggunakan naskah RUU 2017. Lalu ada pemaksaan kontrasepsi. Ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan mengatur atau menghentikan atau merusak organ fungsi ini dan lain sebagainya agar seseorang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ fungsi dan atau sistem reproduksi. Ini naskah milik DPR ini sedang banyak dikritisi juga. Kenapa? Karena pemaksaan kontrasepsi ini memang artinya ada pertanyaan. Dalam hukum itu seperti ini, tadi seperti yang disampaikan Mbak Yusti ya. Dalam hukum itu juga selalu ada exercising dua belah pihak. Misalnya, bagaimana kalau nanti, perlu diingat RUU ini tidak menyebut kata perempuan ya. Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Jangan dibayangkan ini RUU-nya RUU perempuan, tidak. Jadi dalam semua naskah tidak ada sama sekali penekanan pada kata perempuan. Tidak ada gitu. Jadi betul-betul ini bisa setiap orang. Ya, jadi kalau misalnya, jadi ada pertanyaan bagaimana jika perempuan suaminya memakai kondom, apakah itu bisa kemudian dilaporkan kepada polisi? Nah ini juga kemudian oleh masyarakat pemerintah memang mengubah naskah ini menjadi lebih fokus bukan pada tapi pada hal-hal yang lain,
penyuntikan dan lain sebagainya. Itu lebih terlihat. Termasuk di dalamnya adalah pemaksaan sterilisasi. Kasus-kasusnya lumayan banyak, teman-teman, dan banyak juga menimpa saudara-saudara kita disabilitas, terutama disabilitas mental, yang kemudian dipaksakan melakukan sterilisasi misalnya demi untuk agar tidak hamil. Tapi juga ada kasus-kasus yang lain. Ini saya selalu sampaikan kasusnya, ada memaksa meminum pil KB agar tidak hamil ketika diperkosa berkali-kali. Bisa lanjut? Kemudian ini pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi ini nanti juga sama dalam DIM pemerintah. Itu kalau di RU milik DPR ini memang sederhana sekali bahasanya adalah memaksa orang lain melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, muslihat, rangkaian kebohongan, dan lain sebagainya, agar orang melakukan aborsi, gitu ya, untuk melakukan aborsi. Nah, nanti kalau dalam DIM pemerintah memang lebih dikritisi lagi terkait dengan diharmonisasi dengan undang-undang kesehatan, di mana aborsi boleh dilakukan untuk seorang korban perkosaan dalam jangka waktu sekian hari dan lain sebagainya, dan agar perempuan tidak dipidana. Jadi ini sebetulnya standing point-nya lebih ke situ nanti ngelihat, tapi siapa yang memaksa dia. Bisa lanjut? Kemudian ini perkosaan. Perkosaan ini masih terbatas pada hubungan seksual dalam naskah DPR, tapi dalam DIM pemerintah itu sudah dirubah ya. Tidak hanya pada hubungan seksual tanda kutip antara alat kelamin laki-laki kepada perempuan, tapi juga termasuk pada bagian tubuh lain, seperti misalnya mohon maaf melalui anus, melalui mulut, dan juga bisa dilakukan oleh benda kepada alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi tidak berfokus pada perempuan ya, tetapi setiap orang itu perkosaannya. Jadi memang akan ada terobosan diskurs yang cukup panjang dari 2017 ke 2019. Dan itu juga memang sudah terharmonisasi dengan RKUHP, karena RKUHP kita juga nanti perkosaan tidak lagi hanya penetrasi laki-laki pada perempuan, tapi lebih luas lagi dari itu. Bisa lanjut? Ini pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan ini kita tahu juga banyak didiskusikan belum lama ini terkait juga yang terjadi di Sumba baru-baru ini, dan ternyata kita juga menemukan kasus di Sumba juga beberapa kasus sudah sudah diputus ya, sudah diputus. Jadi memang cuman diputus dengan menggunakan KUHP, pasalnya lebih pasal penculikan dan penyekapan. Jadi di pemaksaan perkawinan ini nanti akan mengedepankan hal-hal seperti itu. Ini naskah yang lama, ada kritik misalnya kalau seorang orang tua tanda kutip saya misalnya menjodohkan anak saya, bilang kamu kawin dong sama si A, apakah itu masuk pidana? Saya jawab dalam rancangan DIM pemerintah tidak seperti itu. Jadi dalam rancangan DIM itu jadi dalam legal draftingnya pemaksaan perkawinan ini merupakan delik material. Material itu material, bukan formil. Material artinya harus terjadi penderitaan itu. Jadi perkawinannya harus terjadi. Artinya bukan Mbak Tiwi bilang saya paksa kawin, terus saya lapor Mbak Tiwi ke polisi. Tidak seperti itu ya. Perkawinannya terjadi dulu, penderitaan saya terjadi dulu. Misalnya saya harus melayani suami saya yang saya cintai itu berhari-hari dan lain sebagainya. Jadi memang nanti akan ada legal drafting yang dirubah, tapi ini milik DPR seperti ini. Nah, apakah ini akan tetap diperjuangkan oleh pemerintah? Akan diperjuangkan tetap, karena tadi ini sudah didiskusikan dengan aparat penegak hukum dan korbannya memang nyata-nyata ada yang menderita. Termasuk modus operandi mengawinkan dengan atas nama pembayar hutang. Jadi orang tua misalnya berhutang lalu dia memaksa anaknya gitu. Tapi sekali lagi ini karena banyak hoax ya, jadi bilangnya orang tua nggak boleh lagi menasehati anak untuk kawin. Tidak, silakan saja dinasehati. Yang negara tidak suka itu adalah kalau ada penderitaan, itu poinnya. Standpoint kita adalah itu, adalah kekerasan seksual. Bisa lanjut? Pemaksaan pelacuran ini juga ada banyak kasusnya ya, dan akhir-akhir ini naik ini, di mana ada suami memaksakan istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain dan memperoleh uang ya. Jadi dan itu sudah beberapa kali dilakukan. Ini evidence base-nya ada, kasusnya ada. Jadi memang harus kita masukkan ke dalam salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Bisa lanjut? Ada dua lagi.
setelah pemaksaan pelacuran. Ini perbudakan seksual. Kalau Mas Mbak tanya apa bedanya ini, Mbak Valen kok hafal semua. Nanti kita pasti akan ada kata-kata kunci ya. Tapi kalau APH memang terus terang naskah DPR 2017 ini tidak cukup menjawab persoalan aparat penegak hukum ya. Karena aparat penegak hukum maunya yang sangat bisa implementatif buat mereka gitu. Nah, perbudakan seksual ini kata kuncinya adalah membatasi ruang gerak. Jadi dia bisa mengalami perkosaan, bisa mengalami pelecehan seksual, bisa mengalami pelacuran, tapi dia ada pembatasan gerak. Pembatasan geraknya apakah harus ditafsirkan dikurung? Tidak begitu. Bisa dalam macam-macam hal. Dia boleh pergi ke supermarket, ke mall, tapi diikuti terus-menerus oleh penjaganya misalnya, atau oleh karyawan atau dan lain sebagainya. Jadi ruang gerak itu intinya mencabut kebebasan seseorang. Itu namanya perbudakan seksual. Dan yang terakhir, ini adalah penyiksaan seksual. Saya berikan warna biru. Warna biru ini adalah draft DPR. DPR ini kelihatannya agak salah paham, ini Mbak Tiwi, mendefinisikan penyiksaan seksual sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban. Jadi kelihatannya sadomasochism ini harapannya. Padahal yang diinginkan masyarakat sipil itu bukan itu. Tetapi ini terkait dengan istilah sexual torture yang ada dalam konvensi anti-torture. Dan faktanya terjadi. Ini seperti apa? Ini adalah satu peristiwa. Jadi ada satu kekerasan seksual, bisa perkosaan, bisa bisa cabul, bisa menyakiti alat reproduksi dan lain sebagainya. Tetapi dilakukan bukan untuk tujuan kenikmatan, tetapi tujuan yang lain. Misalnya untuk mencari informasi, mendiamkan orang agar tidak membocorkan informasi dan lain sebagainya, termasuk persekusi. Ya, jadi ini saya selalu beri contoh kasus yang nyata adalah kasus Marsina, saudara kita Marsina. Dia di vagina dia dimasukkan alat-alat tajam, benda tajam, bukan untuk kenikmatan dari pelakunya, tapi untuk membungkam dia agar dia tidak mengorganisir buruh pada waktu itu. Itu contoh penyiksaan seksual. Jadi ini ada kekeliruan di DPR, tapi dalam DIM pemerintah sudah diperbaiki. Cuman kita nggak tahu nih bagaimana nanti. Itu kenapa memang penting sekali memahami memang semuanya kita sosialisasi. Dan biasanya pejabat negara. Oke, saya lanjut. Satu slide, agak kurang stable. Satu slide lagi yang ini yang lain, satu slide terakhir. Tadi kan saya jelaskan mengenai definisinya yang banyak ingin diketahui masyarakat. Apa sih ribut-ribut gitu ya? Sebelum ini, bisa ke sebelum dulu Mbak Siti. Siti. Bisa sebelum. Jadi selain definisi kekerasan seksual, tadi saya sudah jelaskan juga mengenai 9 bentuk jenis kekerasan seksual, tapi juga dibahas mengenai pencegahan, pemulihan, nah ini ya, pencegahan, hak korban, pemulihan, rehabilitasi pelaku, hukum acara, pemantauan, dan lain sebagainya. Dan tadi disebutkan ada rehabilitasi pelaku itu sebagai tindakan nanti ya, Mbak Yusti. Itu tindakan, jadi harus ada putusan dari hakim. Bisa lanjut. Nah, itu sedikit tentang RU-nya. Jadi kalau Mbak Mas ingin tahu RU-nya seperti itu. Nah, tadi saya cuma mau sedikit, saya sekarang bergerak ke arah yang perguruan tinggi. Perguruan tinggi tersebutkan nggak sih Mbak Valen? Iya, tersebutkan dalam bagian pencegahan. Mungkin ini yang penting juga nanti untuk teman-teman akademisi, Mbak Dia, Mbak Yusti. Ini tersebutkan di pasal 5 dan pasal 6, RUU ya, RUU. Itu disebutkan di sini adalah pencegahan kekerasan seksual meliputi antara lain bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini dilanjutkan kepada pasal 6, memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non-kurikulum, dan atau ekstrakurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Jadi memang nanti dengan adanya undang-undang ini harus masuk nanti materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar. Kemudian menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik ya untuk kita semua pendidik, akademisi di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan KS, dimandatkan nanti secara khusus. Jadi Mas Menteri harus menjalankan ini mau nggak mau. Menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Dia,
ada kerinduan terhadap adanya kebijakan, nanti wajib semuanya punya, karena sudah dikatakan harus ada kebijakannya. Lalu pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan pemerintahan daerah. Dan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Jadi ini memang nanti kalau dalam pasal 5 dan pasal 6 dalam RUU, itu tersebutkan secara spesifik nomenklatur pendidikan perguruan tinggi. Jadi ini memang challenge buat kita semua agar nanti harapan kita tetap ada. Kenapa ini penting? Penting sekali karena kalau dia ada dia jadi payung hukum. Yang terakhir, slide terakhir, ini pasal 5 dan pasal 6. Nah, pertanyaannya ini sekarang. Mengapa RUU PKS ini penting untuk disahkan bagi sivitas akademika? Yang pertama, sivitas akademika tidak steril dari KS. Faktanya terjadi. Bisa juga menurut saya dosen dengan dosen, bisa juga dosen dengan mahasiswa, bisa mahasiswa dengan dosen, bisa juga kita juga punya tenaga-tenaga yang lain di dalam situ. Bagaimana kemudian kita mau mengatur? Ini yang tadi saya bilang hal yang lain nih yang perlu kita pikirkan bersama ya. Karena kenapa saya harus sampaikan? Karena menurut saya acuan dari perguruan tinggi itu bisa beyond RUU PKS, tapi bisa melihat instrumen-instrumen HAM yang ada. Salah satu instrumen yang ada kan sekarang yang terbaru 2011 adalah Konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Dan teman-teman dosen kan ada dalam dunia kerja. Dan itu sudah sangat komprehensif itu, mencoba menganalisa dan mengatur kira-kira bagaimana sistem pencegahan dan penanganan. Dia tidak hanya menyebut kekerasan seksual ya, tapi kekerasan dan pelecehan. Karena di dalamnya itu nanti ada, kalau tadi Mbak Dia mengatakan respect, itu memang sekarang menjadi tren terbaru. Kekerasan seksual violence ini bagian dari kekerasan yang lain karena ada menyangkut ras, diskriminasi ras, sara, suku, agama, dan lain sebagainya. Ini juga akan masuk perguruan tinggi diharapkan terdepan menyiapkan satu kebijakan. Itu yang penting. Nah, kemudian sivitas akademika sendiri sebagai bagian dari masyarakat tentu tidak lepas dari tridharma perguruan tingginya. Ini menurut saya penting sekali menjadi sumbangsi nanti ya. Apakah itu dalam hal penelitian, pengabdian, itu menurut saya juga bisa tuh akan banyak sekali berkontribusi karena beberapa tahun yang lalu misalnya banyak kampus yang sudah memberikan kepada mahasiswanya untuk ada magang dan lain sebagainya di lembaga-lembaga ya pemberi layanan kepada korban. Dan ini saya pikir juga penting saya perkenalkan dalam RUU PKS ini memang satu terobosannya adalah tidak melihat aparat penegak hukum itu ansih polisi, jaksa, dan hakim, dan advokat. Tetapi melihat juga di situ psikolog, psikiater, ya, kemudian dokter, tenaga kesehatan, sebagai pihak-pihak yang juga ternyata akan sangat sekali berperan untuk memulihkan korban, termasuk pendamping ya, pendamping individu, kemudian paralegal, ya, dan banyak sekali bisa ikut berperan sebetulnya dalam upaya untuk memulihkan korban. Jadi memang pendekatan yang sangat legalistik bahwa ketika ada satu peristiwa hukum yang ngurusin cukup polisi, jaksa, hakim ini sudah ditinggalkan, ini sudah usang. Sekarang penting sekali untuk melibatkan banyak orang. Nah, terkait itu maka apa saja dalam RUU PKS? Satu, RUU PKS bisa menjadi acuan hukum atau memberikan payung hukum untuk pembuatan kebijakan, mekanisme SOP. Salah satu contoh dalam dunia kerja itu adalah surat edaran Menaker Trans ya, surat edaran Menaker Trans tahun 2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Itu contoh saja bagaimana tadi dibayangkan menteri itu membuat satu kebijakan tersendiri. Yang kedua itu terkait dengan norma atau substansi. Ketika berhadapan dengan kasus KS, nantinya kalau RUU ini sudah disahkan, maka teman-teman di perguruan tinggi akan lebih mudah sebetulnya untuk melihat apa sih definisinya. Jadi kita memiliki semacam guidance gitu ya. Apa sih definisi KS-nya gitu? Apa sih definisi perkosaannya? Apa sih definisi pelecehan seksualnya? Ini kan perlu. Jadi kalau nanti ada RUU ini sudah disahkan itu akan sangat membantu teman-teman perguruan tinggi. Meskipun saya harus katakan kalau sekarang mau dibikin pun tetap bisa, nggak apa-apa. Cuman kan RUU ini menjadi apa ya? Membuat confidence.
ya teman-teman nantinya menjadi lebih confidence, apalagi kalau kita menghadapi para petinggi pengambil kebijakan di kampus ya, biasanya mereka perlu diyakinkan gitu. Kemudian tadi kampus juga bisa menjadi bagian social engineering sebetulnya, bisa terdepan dalam membentuk kultur masyarakat ya, bagaimana bisa karena kultur ini juga satu hal yang penting, tidak blaming the victim, tidak buru-buru menjudge korban, tapi mencoba mendengarkan, memberikan empati dan lain sebagainya. Juga secara struktur hukum tadi sudah saya sampaikan bisa mempengaruhi nanti nih. Tadi saya katakan kalau yang di Fakultas Psikologi bisa melahirkan psikolog yang punya perspektif gender, kalau yang di Fakultas Hukum bisa melahirkan calon-calon hakim, polisi, dan jaksa yang hebat-hebat, yang paham mengenai kekerasan seksual, dan lain sebagainya, di Peksos, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, saya cuma mau mengatakan, jadi untuk perguruan tinggi, saran saya adalah memang, jadi ada 3 hal, segitiga selalu begitu. Yang pertama adalah memiliki kebijakan. Kampus harus memiliki kebijakan tentang pencegahan dan penanganan KS, kekerasan seksual. Kenapa penting? Karena tidak boleh memberikan sanksi sebelum ada kebijakan. Itu kesalahan fatal dan itu tidak adil. Jadi kebijakan harus dibuat dulu, jangan sampai ada kasus baru bikin kebijakan dan kasus itu diperiksa dengan kebijakan yang baru draft. Itu nggak boleh ya. Saya mau ngingetin aja nih. Jadi kebijakan harus disahkan oleh otoritas kampus, misalnya oleh rektor, dan baru diberlakukan kepada kasus berikutnya. Jadi tidak boleh berlaku surut, istilah hukumnya begitu. Gitu ya. Itu kenapa kebijakan sebisa mungkin jangan dibuat ketika ada kasus, tapi segeralah dibuat ketika sedang baik-baik saja. Itu menurut saya. Satu, tentang kebijakan. Kedua, itu adalah struktur. Harus ada mekanisme dan siapa. Dan tadi saya katakan mekanisme atau struktur yang lama, pendekatan-pendekatan lama, di mana tadi kalau di tempat kerja misalnya adalah HRD, lalu kalau di kampus biasanya ada dekanat, ini sangat usang. Jadi memang harus ada pendekatan yang lain di mana bayangan saya di dalamnya ada wakil-wakil juga mahasiswa dan lain sebagainya, yang kemudian di sini ada prinsip kerahasiaan. Di coaching ya saya katakan, jadi bukan training gitu. Ini sama seperti kita sering salah menyebut rumah aman tapi alamatnya kita sebut, ya namanya nggak rumah aman kan, sama. Jadi saya misalnya di kampus Mbak Tiwi, saya nggak tahu Mbak Tiwi adalah pemeriksa, saya nggak tahu. Cuman saya tahu kampus punya pemeriksa, orang-orang yang kredibel, orang-orang yang bla 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 gitu ya. Tapi saya nggak tahu Mbak Tiwi adalah pemeriksa, sehingga ketika proses pemeriksaan dan investigasi berlangsung, Mbak Tiwi bisa secara independen melakukan kerja-kerja sebagai pemeriksa. Nah ini tentu tidak mudah kalau memang tidak di coaching, dan yang kedua tadi biasanya kampus akan lebih mengatakan ya lapor polisi aja deh gitu ya. Nah ini nanti juga akan kita pikirkan gitu kurang lebih seperti apa dalam situasi kekosongan hukum. Dan yang ketiga kulturnya tadi banyak diskusi tentang KS, mahasiswa juga do something tentang diskusi, sehingga 3 pilar tadi, kebijakan perguruan tinggi, mekanisme, dan siapa sih, pihak mana sih yang akan mulai dari tersedia hotline untuk pengaduan. Selain hotline ada tadi tim pemeriksa atau tim investigasi, dan boleh sebetulnya saya selalu menyarankan ada bisa dibuka peluang banding yang nanti melibatkan tim independen. Itu sekarang sudah banyak sekali terjadi. Jadi misalnya ketika pemeriksaan lalu hasilnya adalah nggak terjadi nih KS, tapi korban masih mau fight, gitu ya, maka fight-nya ke mekanisme banding. Nanti kampus akan menyampaikan mekanisme banding kita tuh seperti ini, yaitu masuk ke tim ahli. Tim ahlinya juga nanti diatur sedemikian rupa agar proses itu sangat nyaman dan adil. Itu yang penting menurut saya. Mungkin itu dulu sumbangsi saya, Mbak Tiwi, nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Mic-nya, Mbak. Belum mic. Mic, Mbak. Sarannya cukup banyak sekali dan konkret juga begitu, terutama untuk kita yang ada di perguruan tinggi. Nah,
ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di chat room. Tetapi pertanyaan tadi sudah ada yang terjawab. Jadi misalnya pertanyaan tentang apakah RUPKS itu ada, apa sudah pernah ada, atau baru akan disusun. Jadi memang ternyata pengetahuan di masyarakat itu sangat lebar ya, mulai dari yang tidak tahu sama sekali, sampai yang tahu dan mau bergerak untuk entah menolak ataupun menerima. Begitu. Nah, kemudian apakah sudah ada SOP, pencegahan dan penanganan di perguruan tinggi? Mungkin Mbak Diah, Mbak Yusti bisa merespon hal ini. Akan baik jika di-share, termasuk pengalaman perguruan tinggi tersebut menangani kasus KS di perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mengedukasi korban? Karena selama ini sering terjadi dilakukan oleh keluarga terdekat, sehingga jarang yang mau melapor. Itu juga pertanyaan yang mempertanyakan kalau ada undang-undang terus apa ya memang bisa begitu ya, menurunkan grafik kekerasan seksual yang terus-menerus naik begitu karena ketidakmauan dari korban untuk bercerita. Ini sangat erat berkaitan dengan psychological make up dari korban ya. Ini masyarakat juga mungkin perlu tahu lebih dalam tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya, ini pertanyaan yang terbuka sebenarnya untuk semua. Sejauh mana perguruan tinggi harus terlibat? Ini sebenarnya sudah dijawab tadi ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Valen. Baik, silahkan Mbak Yusti, Mbak Diah, nanti Mbak Valen mengikatnya begitu. Oke, saya menanggapi yang SOP ya. Kalau pengalaman di tempat kami di Universitas Airlangga, memang kami belum punya aturan yang khusus spesifik tentang penghapusan kekerasan seksual. Yang kami punya adalah aturan berperilaku kehidupan kampus. Jadi di dalam aturan itu sudah ada berbagai macam, tidak melulu tentang academic misconduct, tapi juga yang lain. Jadi biasanya kalau ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka fakultas akan membentuk semacam tim pencari fakta dan melibatkan mahasiswa, dan kemudian kami akan menyampaikan hasil itu kepada komisi etik atau dewan etika yang di tingkat fakultas. Kemudian Dewan Etika akan merapatkan dan hasilnya akan diberikan kepada rektor karena sanksi itu di dalam kapasitas rektor. Jadi untuk SOP-nya seperti itu gampangnya. Dan saya rasa memang tetapi di tempat kami memang lebih banyak karena akademia, jadi karena belum punya khusus tentang aturan tentang penghapusan KS tersebut, sehingga kita cantolkan ke berperilaku tadi. Jadi misalnya di dalam aturan berperilaku itu ada hubungan yang setara dan sebagainya. Ada banyak itemnya. Saya kira itu yang selama ini dilakukan berdasarkan pengalaman. Dan dengan nanti disahkannya RUU PKS ini akan menjadi seperti Mbak Valen tadi, akan menjadi satu payung hukum yang luar biasa. Karena memang itu juga menjadi salah satu yang sering ditanyakan apabila kami mendapatkan visitasi untuk akreditasi internasional. Jadi saya kira ini menjadi satu, tadi kan sempat ada kerjasama internasional ya, mungkin ini bentuk kerjasama internasional. Jadi salah satu persyaratannya baik dari Asian University Network maupun akreditasi yang lain. Kemudian saya kira memang kampus tadi sudah ada social engineering, jadi saya kira melalui Tridharma dan kalau di tempat kami ada kebijakan untuk Pengmas maupun riset itu mengadopsi SDG, dan di dalam SDG itu ada tentang gender equality dan sebagainya. Dan beberapa memang walaupun tidak per se tentang
penghapusan terhadap kekerasan seksual, tetapi ini menjadi salah satu embrio yang karena kami punya pusat studi gender dan perempuan kalau tidak salah, yang ketuanya Bu Emi. Jadi untuk riset-riset terutama yang berhubungan dengan perempuan maupun relasi gender. Nah, tentu saja tadi pertanyaannya Mbak Valen yang menarik apabila ada KS yang dilakukan dengan relasi kuasa. Nah, memang ini sulit sekali, terutama apabila korbannya mempunyai tingkatannya lebih rendah daripada yang menjadi pelaku. Kalau yang pengamalan kami ingin kalau memang korbannya itu mahasiswa, kami melibatkan mahasiswa karena biasanya teman sebaya itu tidak intimidating daripada mereka-mereka yang tidak sebaya. Jadi kami memang encourage untuk teman-teman sebaya ini melakukan pendekatan secara pertemanan, secara informal. Karena kalau formal biasanya karena intimidating tadi, itu malah mereka menjadi takut karena seringkali tadi banyak sekali, bukan banyak ya, seringkali kita mendengar blame on the victim tadi. Ya kamu sih pakai bajunya kayak gitu, kan gitu. Kamu sih endel gitu. Kan itu yang di dalam, kalau di tempat kami ada kami sudah mulai menyebarkan poster-poster, kemudian tentang sedikit dari bagian dari kekerasan seksual, terutama yang nonverbal. Karena tadi seringkali saya dengar itu ya tadi body shaming lah, personal ridicule lah, terutama katanya, wah ini kan kultur Surabaya, enggak apa-apa kita sering bullying gitu ya. Nah makanya ini menjadi sangat penting. Iya kan katanya kalau orang Surabaya suka bullying, itu norm, itu budaya. Nah ini yang mungkin kita perlu berubah bahwa apakah yang mana yang memang kultur Surabaya yang biasanya bahasanya kasar dan sebagainya, itu yang bisa dikategorikan sebagai perundungan dan mana yang bukan. Jadi kami memulai dari hal-hal yang kecil. Dan memang untuk di fakultas kami meminta bantuan mahasiswa karena memang ternyata peran teman sebaya itu jauh lebih efektif daripada yang lain. Saya kira itu sementara dari saya, Mbak Tiwi. Matur nuwun. Iya, saya mungkin melihatnya tadi dari informasinya Mbak Valen bahwa nantinya ke depan kan ada, harusnya ya, ke depan itu ada penyusunan kurikulum yang terkait dengan pencegahan terkait dengan kekerasan seksual. Jadi mestinya kita berbicara juga secara sistem. Kalau saya sih mikirnya gitu ya. Sistem itu maksudnya gini, saya yakin bahwa di setiap program studi itu selain lewat Mas Menteri, maksud saya gitu ya, di setiap program studi itu pasti ada yang disebut, kalau di psikologi itu kita sebutnya sebagai AP2TPI, Mbak Tiwi. Jadi tim kelompok pejabat struktural atau apa ya, tim penyusun kurikulum yang seprodi gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sastra mestinya juga ada ya Mbak Diah ya. Jadi kalau di psikologi itu ada. Jadi itu kumpulan dekan-dekan Fakultas Psikologi seluruh Indonesia. Nah, saya sempat waktu jadi dekan itu pernah jadi sekjennya juga, dan di Jawa Timur sampai saat ini juga saya masih bantu di forum komunikasi dekan. Nah, sosialisasi-sosialisasi seperti ini menurut saya akan menjadi efektif untuk kemudian nanti menurunkan kurikulum yang pro terhadap pencegahan terhadap kekerasan seksual. Itu satu ya, selain lewat jalur atas yang lewat Mas Menteri. Karena supaya itu menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi kepedulian gitu ya bagi semua pejabat struktural terkait dengan pencegahan kekerasan seksual yang basisnya itu masuk ke pendidikan di kurikulum.
Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi, kalau misalnya memang ke depan itu akan ada langkah preventif untuk pencegahan, mestinya SOP-SOP itu perlu diturunkan dan relatif seragam ya. Artinya itu ada panduan. Saya juga baru tahu kalau Mbak Valen sering diundang oleh organisasi untuk melakukan pencegahan dengan menyusun aturan-aturan gitu ya Mbak. Saya juga baru tahu. Nah, mestinya fakultas-fakultas atau universitas itu nanti kalau jadi rancangan undang-undang ini sudah goal gitu ya, keturun ke bawahnya itu akan menjadi lebih efektif karena ada payung besarnya dan kemudian di bawahnya akan diikuti oleh yang lain-lain. Saya sebenarnya sangat belajar juga terkait ketika saya diundang di Amerika tentang bagaimana penanganan pada perlindungan anak gitu ya. Saya ngelihat itu memang yang pertama adalah harus ada goodwill atau niat baik dari pemerintah terkait dengan isu tertentu gitu ya. Nah, isu yang diangkat waktu itu kan proteksi terhadap hak anak. Nah, isu itu kemudian diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan di setiap area yang ada di Amerika dan walaupun nggak sama persis, tapi kan payung besarnya itu tetap ada. Makanya menurut saya rancangan undang-undang ini menjadi perlu kalau misalnya memang ada aturan-aturan atau pasal-pasal yang menuntut perguruan tinggi maupun sekolah, masyarakat secara umum, sehingga dia punya aturan-aturan. Karena saya yakin di perguruan tinggi banyak banget yang sama juga seperti di UNER, di Ubaya juga aturan itu nggak jelas menyebut spesifik kaitannya dengan kekerasan seksual gitu ya. Akhirnya dicantolkan ya tadi kalau Mbak Diah bilang ke perilaku yang bagaimana beretika kayak gitu lebih ke sana gitu. Tapi menurut saya pernah menduduki posisi jabatan yang juga sebagai dekan dan itu menyulitkan gitu ya Mbak Diah ya. Kalau ada kasus kayak begitu jadi menyulitkan gitu ya. Kita itu terus mau gimana gitu. Ya lebih akhirnya saya lebih bagus. Lebih spesifik akan lebih bagus. Nah, itu kalau Ya. ada payung hukumnya dari rancangan undang-undang itu akan membuat perguruan tinggi ini akan lebih ngikutin aturannya gitu ya. Nah, apalagi kalau dikunci, tadi Mbak Diah bilang psikologi Ubaya juga sudah dapat visitasi AUN, Mbak. Memang ada tuh yang kayak gitu. Nah, biasanya kalau dicantolin kayak gitu, prodi itu pasti manut gitu ya. Nah, kerjasama dengan BAN PT, kayak gitu-gitu loh, Mbak. Itu kan akan menjadi satu hal yang membuat prodi itu akhirnya mau nggak mau ngikutin aturan tersebut. Contoh kayak di AUN, kalau saya nggak salah, itu juga kaitannya dengan handicap ya, sangat positif, memberikan peluang bagi teman-teman yang kurang beruntung dan tidak bisa menjalani seperti kita gitu yang normal. Nah, jadi saya berpikirnya kalau RUU ini goal, kebijakan-kebijakan itu harus dibuat secara sistem lewat asosiasi kurikulum, lewat BAN PT, lewat apalagi ya yang selain Mas Menteri gitu ya. Kalau Mas Menteri ya oke lah, tapi kan jauh gitu ya. Yang deket-deket sama prodi, sama fakultas tuh ya akreditasi Mbak. Kalau itu memang mau ya kerja sama-sama BAN PT gitu, karena saya juga asesor BAN PT. Jadi prodi itu takut banget kalau udah diakses gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan model kayak begini kalau masuk di kurikulum itu pasti akan diturutin Mbak. Nah, itu sosialisasi yang kaitannya dengan kampus gitu tuh. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, tadi ada yang bertanya juga soal aib keluarga gitu. Paham, itu susah banget gitu ya. Nggak cuma aib keluarga, kadang-kadang korban itu ditekan juga. Gara-gara kamu nih, misalnya pelakunya itu ayahnya gitu ya. Hidup ekonomi kita jadi susah gitu. Jadi dia udah jadi korban, masih jadi limpahan kesalahan dari akibat persoalan yang ada di keluarga. Makanya saya bilang bahwa kasus-kasus yang seperti ini, itu penanganannya sudah nggak bisa pada korban, tetapi bisa pada sistem gitu ya. Karena masyarakat kita memang nggak bisa lepas dari keluarga, atau kalau bisa ya pakai masyarakat setempat gitu untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena masyarakat Indonesia ini kan masih sangat kultur base banget gitu ya. Misalnya di kulturnya
NTT pasti beda sama yang ada di Madura misalnya. Nah, menggunakan pendekatan-pendekatan kultur untuk menangani itu juga menurut saya menjadi satu hal yang penting gitu ya. Nggak bisa psikologi dalam hal ini hanya berbicara secara individual memberikan intervensi, tetapi kita juga belajar tentang konteksnya. Itu mungkin Mbak Tiwi yang bisa saya komentari terkait dengan pertanyaan yang ada di chat ya. Ya, baik. Ya, Mbak Valen ada respon tertentu. Ya, itu cuma mau paling melengkapi aja ya. Ya. Jadi begini, saya katakan tadi challenge-nya apa sih kalau di kampus? Challenge-nya begini, yang mau saya jelaskan. Kampus itu nanti kan akan punya kebijakan. Nah, proses pemeriksaan itu akan menentukan pelanggaran kebijakan dan pelanggaran kode etik, bukan pelanggaran hukum. Ini yang seringkali kampus cenderung tidak mau. Dan saya juga bicara tadi, seperti saya sampaikan juga, tadi Mbak Yusti sudah menekankan, juga bukan hanya di kampus, seperti dunia kerja ya, ketika ada perusahaan yang minta saya bantu, mereka selalu bingung gitu, karena misalnya tadi disampaikan, kita nggak punya nih saat ini existing laws-nya. Ketika seorang dekan menggunakan, seorang dosen menggunakan handphonenya untuk berwhatsapp dengan mahasiswanya, dan itu menimbulkan penderitaan bagi mahasiswanya. Kita nggak punya hukum itu. Malah yang kena kasusnya baik Nuril yang kena di penjara, kan begitu ya. Sampai kemudian keluar amnesti. Ini satu contoh. Lalu saya, ketika saya diminta jadi advisor, saya katakan, mereka tanya, boleh nggak Mbak Valen, kita bikin kebijakan di mana kita merumuskan, ini sesuatu yang tidak benar. Saya bilang boleh, tidak benar bagi perusahaan itu. Jadi nggak perlu nunggu juga sebetulnya ya. Jadi misalnya Unair mau bikin, karena saya orang legal, saya katakan Unair mau bikin, dia bikin kebijakan, dia tulis di dalamnya di situ bahwa nih nggak boleh ya penggunaan laptop kantor misalnya untuk membuka pornografi. Itu. Oh, progresif sekali, diatur nggak di RUU? Mungkin kita nggak dapat nanti di draft RUU-nya nanti. Misalnya. Tapi ada hal-hal yang very spesifik tergantung dari lingkup institusi itu sendiri. Saya selalu lakukan need assessment dulu, melihat. Ya, ini ketika kita lagi ngadepin pandemi ini, saya berurusan dengan banyak persoalan yang dia online semua. Ya, pekerja yang nggak nyaman. Dia menderita karena dia dipaksa melihat joke-joke yang dia sama sekali tidak nyaman. Nah, pertanyaannya kemudian apakah perusahaan punya policy? Karena kalau perusahaan nggak punya policy, sekali lagi problem kita adalah nggak mungkin ada pelanggaran peraturan kalau peraturannya belum ada, kan gitu kan? Hari ini kejadiannya peraturannya dibikin besok, ditandatangani sama dekan besok. Lalu terus gimana? Saya bilang nggak boleh, saya orang hukum, nggak boleh bikin punishment kepada sesuatu yang belum ada peraturannya. Itu namanya tidak adil, gitu kan? Jadi pertama adalah buat kebijakan. Untuk membuat kebijakan, need assessment. Saya selalu katakan tadi, kita lihat instrumen-instrumen hukum HAM internasional saja, yang lebih terdepan melihat persoalannya, dan evidence-based. Artinya tadi, pandemi ini membuat kita belajar banyak hal, ya terkait tadi. Saya menghadapi beberapa company misalnya yang bertanya, dan ini dinamikanya luas sekali gitu ya. Dalam perusahaan-perusahaan yang besar misalnya, itu jabatan-jabatan yang appearance di depan publik, itu punya handphone official. Punya handphone official. Umumnya mereka akan sangat menjaga handphone official itu tidak akan digunakan untuk hal-hal yang lain. Gitu ya, itu misalnya trikinya nih begitu. Tapi dia punya handphone lain, lalu dia kirim surat lagi, kirim yang lain-lain kepada yang lain. Nah, bagaimana satu institusi melihat ini? That's why saya pikir saat ini memang eranya adalah multidisiplin. Ya tidak, orang hukum juga harus belajar dari yang lain. Saya selalu berusaha mendengarkan dinamika dari teman-teman psikolog, psikiater gitu, dan yang lain-lain ya. Jadi multidisiplin, tapi intinya adalah ada sebuah sepemahaman tentang inilah yang disebut dengan sexual violence. Dan itu harus kita rumuskan mau tidak mau, tergantung memang, dan nggak bisa nunggu nanti kalau buat saya. Jadi ini kita harus bikin memang yang terdepan sebagai bentuk komitmen. Karena nanti detail-detailnya bisa berbeda, sangat bisa berbeda tergantung dari institusi itu sendiri. Itu satu hal. Yang kedua adalah ada banyak yang bikin, udah jadi draft, tapi nggak di-authorize. Nanya lagi sama saya, lupa nih Pak Direktur tanda tangan. Waduh, nggak bisa, saya bilang. Kita nggak bisa menyatakan ada pelanggaran kalau nggak ada aturannya yang apa yang dilanggar. Itu tadi. Gitu. Itu contoh juga ya. Lalu tadi, bentuk timnya kapan? Ini sangat riski. Membentuk tim ketika terjadi satu kasus menurut saya sangat riski.
Karena di situ akan banyak sekali persoalan. Kenapa Mbak Tiwi yang dipilih? Kenapa si ini? Oh itu kan deket, itu begini dan lain sebagainya. Tidak, saya selalu katakan tidak. Make this, let's just conduct, let's just establish the system gitu. Karena satu niatan dari kita untuk menghormati hak asasi manusia. Sekarang begitu shift-nya bergeser. Jadi saya suka sekali tadi waktu Mbak Tiwi bikin itu tadi di background tadi nama baik ya. Itu betul banget. Kalau dari saya orang hukum, dulu perusahaan-perusahaan dan kampus itu membuat aturan terkait dengan sexual violence dari tahun 98 tuh udah banyak sekali kampus-kampus di Amerika dan Eropa bikin aturan itu. Itu in the name of nama baik kampus. Jadi approach yang digunakan adalah satu, penyelesaian internal. Supaya nggak perlu keluar. Karena orang comfortable. Saya sekolah di kampus yang dia punya aturan, punya sistem, punya mekanisme. Tapi sekaligus biasanya akan ada situ klausal agar diselesaikan oleh mekanisme internal kampus. Itu dulu. Perusahaan juga melakukan itu dulu ya. Tapi kemudian setelah ada SIDO, ada macam-macam, ada mekanisme-mekanisme yang lain, sekarang berubah. Kenapa kampus, kenapa perusahaan bikin aturan? Bukan karena nama baiknya, bukan. Karena dia menjadi bagian dari satu masyarakat yang menghormati HAM dan keadilan gender. Bukan karena takut. Oh, kita juga nggak mau kok. Ngapain kita pelihara orang yang kita melakukan kekerasan seksual, kan? Jadi shift ini juga nggak mudah memang Mbak Tiwi. Menurut saya mengalami betul perubahan beberapa tahun terakhir. Karena kalau saya diminta lebih pada, kita mau bikin yang bagus nih, Mbak Valen nih, biar keren. Waduh, ini repot juga nih. Saya harus mengklirkan dulu. Kita bikin bukan karena supaya orang merasa, ya udah diselesaiin damai-damai aja gitu. Bukan. Tapi karena Anda adalah bagian dari institusi yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Saya pikir shift ini juga memang bukan cuma di Indonesia, tapi di Amerika, di Eropa, di Asia ini bergeser. ASEAN juga mengalami itu. Ya, jadi banyak sekali ketika masuk pada welcoming package, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Diah dalam itu include ya, term and condition-nya adalah Anda akan penyelesaian ini harus diterima gitu, penyelesaian ini gitu, diterima aja penyelesaian ini. Nah sekarang shift berubahnya apa? Memang kami nggak mau kok ada anggota kami yang jelek gitu intinya. Jadi kami akan menegakkan hukum dan lain sebagainya. Nah untuk itu jadi ada dua hal yang berbeda ya. Pertama adalah yang akan disikapi oleh institusi adalah pelanggaran peraturan dan kode etiknya, bukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu saya tidak pernah mau menyepelekan, karena banyak orang menyederhanakan persoalan ini dengan mengatakan kita sudah punya tim yang melakukan. Saya membayangkan polisi aja deg-degan nanganin kasus, menentukan orang bersalah. Hakim kuliah dulu sarjana hukum, selesai itu panjang lagi pendidikannya, baru dia menentukan orang salah. Saya lagi ngebayangin nih gitu. Jadi waktu saya diminta untuk mentraining teman-teman di perusahaan misalnya, saya katakan dari awalnya mereka senyum-senyum aja. Begitu masuk coaching hari kedua, udah mulai deg-degan. Aduh Mbak Valen jangan saya deh, mundur aja. Baru tahu bahwa dia akan menentukan nasib orang. Orang akan kena sanksi, keluar, nggak kerja, nggak punya gaji, gitu loh. Dia kaget gitu. Ini bisa nggak Mbak Valen kita kasih ke polisi? Itu namanya pelanggaran hukum, saya bilang. Yang ini pelanggaran peraturan dan kode etik. Di situ ya, saya mau jelaskan apa the differences-nya. Jadi challenging nggak? Menurut saya akan challenging. Tapi menurut saya, karena nanti ini di FIB misalnya atau di Mbak Yusti, belum tentu kan orangnya berani loh menentukan yang salah. Dan ingat ya, dalam kebijakan ada maksimal hari, itu penting sekali. Sama seperti KUHAP. Jadi misalnya ketika orang melapor, berapa hari harus ada proses selanjutnya, berapa hari ada proses selanjutnya. It's not easy, pengalaman saya. Awalnya pada oke. Begitu nanti masuk itu training hari pertama, hari kedua mereka baru nyadar. Loh, jadi saya nanti harus mengeluarkan putusan. Saya pikir cuman ngasih ini, enggak, orang itu dipecat nanti sama teman-teman. Karena apa? Karena pelanggaran peraturan, bukan karena melakukan perkosaan. Karena pelanggaran institusi, itu bedanya. Jadi memang kalau misalnya nanti RU ini pun jadi, enaknya adalah kita adopt semua ya dalam kebijakan. But menurut saya kampus sebagai intelektual yang terdepan itu bisa jauh lebih berkontribusi. Tadi saya bilang isu-isu online dan lain sebagainya itu penting banget. Karena ini juga menyangkut nanti bagaimana kampus bersedia menyediakan dukungan kepada korban. Ini penting menurut saya. Itu karena konvensi ILO yang terbaru itu bahkan memasukkan loh domestic violence. Dan dia meng-approach agar perusahaan
ketika ada pegawainya yang mengalami domestic violence, padahal pelakunya bukan orang perusahaan juga loh, tapi perusahaan boleh membantu. Dengan cara apa? Menyediakan cuti yang tidak dihitung. Memberikan apa? Memberikan bantuan untuk finansial ke psikolog. Itu menurut saya terobosan yang luar biasa. Konvensi ILO itu baru keluar 2011. Saya sekarang sedang sosialisasi itu bagaimana susah sekali karena pengusaha bilang kan pelakunya bukan pegawai saya, Bu Valen, gitu ya. Saya bilang ini udah ada konvensi ILO, Pak. Kalau Bapak mau jadi yang terdepan untuk penegakan HAM, let's do this, gitu, in the name of victim. Dan beberapa mau. Oke deh, kita bikin kebijakan. Kalau ada karyawan yang menjadi korban KDRT, dia butuh ke mana tuh, ke rumah sakit, ngurus visum, kan dia nggak dapat gaji kan? Kalau perusahaan nggak punya kebijakan kan, ya perusahaan harus punya kebijakan gitu. Ini contoh ya, bagaimana dalam 25 tahun terakhir saya melihat ada banyak sekali dinamika yang berkembang, dan saya memberi harapan besar sebetulnya kalau perusahaan dan kampus bisa jadi terdepan, karena tadi memang in the name of nama baik ini juga repot juga gitu. Sekarang sudah nggak ada lagi klausal itu, jadi artinya perusahaan itu akan menyelesaikan persoalan pelanggaran peraturan, tapi proses hukum itu berjalan lagi gitu. Nah bedanya dengan yang di perguruan tinggi, kalau di perusahaan ini more complicated karena ada hukum ketenagakerjaan kan, orang bisa banding. Ketika orang itu merasa dia pemerkosa, misalnya dia pemerkosa, dia diputuskan oleh pemeriksa sebagai pemerkosa, pelanggaran kode etik ya, pelanggaran peraturan, bukan pemerkosa, pelanggaran peraturan perusahaan, lalu dia diberhentikan kerja, dan dia merasa, enggak, saya enggak melakukan apapun. Dia akan challenge itu, masuk ke pengadilan perindustrian. Seperti misalnya terkait dengan peraturan yang tanggalnya dibuat baru setelah kasus. Itu contoh, nakalnya perusahaan. Jadi kejadiannya misalnya tanggal 14 Agustus, peraturan dibikin tanggal 15. Itu bisa di-challenge ke pengadilan perindustrian. Itu contoh ya beberapa, artinya nanti bisa kita pikirkan lagi gimana. Tapi menurut saya, ini saya mau men-challenge kita semua bahwa let's don't do anything normal gitu. This do more than usual. Thank you. Baik. Terima kasih banyak Mbak Valen, terima kasih banyak Mbak Diah dan Mbak Yusti, percakapan dan teman-teman sekalian, percakapan hari ini saya rasa akan menguatkan elan vital kita ya untuk sungguh-sungguh menjadi institusi yang menghormati HAM, jadi bukan sekedar nama baik. Dan nama baik adalah menyertai, karena nama baik itu kelihatan dari menangani kasus dengan benar, mempunyai sistem yang jelas bagi semua orang bahwa akan ada proses seperti ini, jadi tidak tertutup, sehingga orang merasa lebih aman, dan mahasiswa yang akan masuk ke kita justru orang tuanya tahu ini universitas yang betul-betul mempertimbangkan dan menjaga keamanan dan kenyamanan berkuliah. Saya pikir ini percakapan yang sangat indah. Nanti kita akan bisa berkontak lagi karena nama-nama tercatat di situ. Universitas yang mau, ayo barengan. Ya ngobrol itu kan bagian dari menguatkan ya. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman semua. Supaya peristiwa ini tidak terlewatkan, mari kita berfoto dulu deh, gitu, kira-kira ya. Saya senang sekali tadi Mbak Valen bicara soal ILO dan karena itu sudah bisa jadi dasar gitu ya, dan semangat hak asasi manusia. Baik, ini siapa Mbak Siti yang akan motret ya? Ya, bentar. Oke, silakan dibuka videonya supaya kelihatan wajah-wajahnya. Saya rasa pertanyaan yang udah ditulis di Google Form itu terjawab ya teman-teman sekalian. Kita saling kontak lagi aja deh habis ini. Waktunya pendek banget. Page pertama. Ya. Muhammad Ganesha hilang wajahnya. Page kedua. Page ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan ada rekamannya ya Mbak Siti ya. Dan itu yang gitu ya Mbak Siti? Iya benar Mbak. Jadi yang menghendaki nanti bisa kita kirim, karena itu saya yakin akan bisa menguatkan teman-teman sekalian untuk berbicara di institusinya masing-masing. Penguatan betul. beragam.
Kami Ya. tunggu. Iya, Iya, oke, iya oke, Bu. oke. Jangan Sip, pergi sip, dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Siap, banyak. siap, siap. Oke, matur nuwun. Terima Ya, kasih. Terima kasih, terima kasih. Semangat ya semuanya. Semangat. Salam ya. sehat Luar untuk biasa. semuanya. Benar-benar. Asasi Sehat, manusia. sehat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Salam Iya. sampai ketemu lagi. Mohon recordingnya ya, recording. Yoi. Terima kasih Mbak Valen, Mbak Yusti. Terima kasih semua.